Membenangkanmu untuk menjauh dari ibumu. Saya benar-benar menemukan seorang anak laki-laki yang menyukai infrastruktur untuk pernikahan palsu. Saya pikir pihak lain tidak akan bersekongkol melawannya. Tanpa diduga, saya mengenali orang yang salah ketika kami bertemu. Secara tidak sengaja dan Anda, yang juga didesak untuk menikah, menerima sertifikat. Tetapi ketika Anda selesai berurusan dengan keluarga Anda dan bercerai, dia diwawancarai secara langsung. Profil tinggi di karpet merah. Di depan audiens global miliaran. Mengumumkan hubungan asmara mereka. Anda datang ke dunia ini 3 bulan lalu. Karena aku tidak tahan ibuku mendesakku untuk menikah. Oleh karena itu, Anda seperti pacar selebriti yang telah Anda ajak bicara selama 5 tahun. Tapi dia menjalani kehidupan yang tidak bisa kamu berikan padanya. Hidup untuk putus. Melihat Liu Ruyan yang berbalik dan pergi. Anda pertama kali merasa bahwa 5 tahun kerja keras untuk pemilik aslinya tidak sepadan. Dan kemudian saya siap untuk memulai hidup baru saya. Tapi sebelum itu, kamu harus mencari wanita untuk dinikahi dan berurusan dengan ibumu terlebih dahulu. Pada hari ini, Anda lulus perkenalan teman Anda Xiao Nuan. Menunggu pasangan pernikahan Anda di kafe. Setelah 2,5 menit. Satu dengan topi. Seorang wanita cantik dengan kacamata hitam besar muncul di depan Anda. Halo, apakah Anda orang yang memperoleh sertifikat dengan saya? Temperamen wanita yang berbicara sudah keluar dari debu. Wajah yang sedikit terbuka dan sentuhan bibir merah. Membuatmu sedikit terpana. Ya, suaraku tergagap. Pada saat yang sama, saya merasa sedikit aneh. Pernikahan palsu tidak ilegal. Anda tidak membungkus diri Anda begitu erat, bukan? Wanita itu mengeluarkan ponselnya dengan anggun. Katakan dengan lembut, namaku Gu Qinghan. Saya akan memiliki lebih banyak kontak di masa depan. Ayo tambah teman dulu. Kau mengangguk. Kemudian berdiri dan keluarkan ponsel Anda. Gu Qinghan melihat melalui kacamata hitam. Aku melihatmu dengan serius. Tapi saya menemukan bahwa Anda hidup bersama dan terlihat tampan. Sayang sekali. Gu Qinghan mau tidak mau berkomentar dengan suara pelan. Kemudian dia melanjutkan seolah-olah tidak ada yang terjadi. Biro urusan sipil ada di seberang jalan. Aku sibuk dengan pekerjaan. Dapatkan sertifikatnya sekarang. Sayang sekali kamu sedikit tertegun saat mendengar kalimat ini. Dan tidakkah Anda duduk dan berbicara? Tapi saat dia berbicara, tangan kanan telah mengulurkan tangan dan meraih pergelangan tangan Anda. Mau tak mau aku menarikmu keluar dari toko. Sentuhan halus yang keren membuat Anda pintar. Aku tidak punya waktu untuk memikirkannya, jadi aku mengikuti jejaknya. Saya pikir itu semua bodoh pula. Atasi saja perceraiannya kalau begitu. Wanita ini harus kuat. Begitu mereka memasuki biro urusan sipil, keduanya dibawa ke ruang VIP. Dan sepertinya sudah siap di dalam. Tidak untuk sementara waktu. Staf menyerahkan 2 buku merah. Gu Qinghan tidak sempit. Masukkan ke dalam tas bahkan tanpa membuka sertifikatnya. Dan Anda membuka surat nikah dan melihat kolom foto. Aku menarik napas dalam-dalam di hatiku. 2 kehidupan. Ini pertama kalinya kamu melihat wanita cantik seperti itu. Seluruh senyum. Tidak ada yang salah dengan itu. Anda dapat melihat sekilas bahwa dia adalah embrio kecantikan alami. Melihatmu menatap foto kalian berdua. Gu Qinghan merasa sedikit aneh. Setelah menarikmu ke pintu biro urusan sipil. Letakkan kartu di tangan Anda. Mengatakan bahwa ini adalah kartu kunci Villa 0, Blue Band, Longhu. Kami akan tinggal di sini untuk saat ini. Anda sedikit bingung melihat apa yang ada di tangan Anda. Setelah ragu beberapa saat, aku tetap mengangguk dan menjawab. Gu Qinghan melihatmu begitu setia. Ia pun mengangguk puas dan masuk ke dalam mobil dan pergi. Dan kau kembali ke kedai kopi. Melihat buku merah di atas meja, saya hanya merasa kesurupan. Saya tidak menyangka akan setengah jam. Saya selesai mendapatkan akta nikah ini sendiri. Sama seperti Anda berkemas dan siap untuk pergi. Tiba-tiba, seorang wanita yang terlihat seperti keluarga Shang berjalan mendekat. Dan memanggil namamu. Anda tercengang ketika mendengar nama Anda. Dia tanpa sadar menoleh untuk melihat. Saya melihat bahwa wanita di depan saya sedikit marah. Menunjuk ke akta nikah, Anda sudah menikah. Datang ke sini untuk berpura-pura menikah denganku. Apakah begitu? Apa menyenangkan menggoda orang? Otakmu belum berbalik. Itu orang yang ingin menikah denganku. Kenapa tidak? Saya sudah membawa buku rekening. Ketika Anda mendengar itu, Anda benar-benar galak. Apa yang terjadi? Wanita ini adalah orang yang ingin menikahi dirinya sendiri. Siapa wanita tadi? Dan wanita itu mengeluh padamu. Sampai aku merasakan mata di sekitarku. Baru saja pergi dengan marah. Gu Qinghan, yang sedang mengemudi di sisi lain, mengerutkan kening dan berpikir. Tanpa diduga, saya adalah ratu surga batin.
Ini adalah perusahaan hiburan terbaik. Bos di balik layar dari Huasing Entertainment. Pada akhirnya, dia masih tidak bisa lepas dari desakan ibunya untuk menikah. Untungnya, sertifikat telah berhasil diperoleh sekarang. Anda dapat fokus pada karir Anda. Saat ini, Suster Hua, agen dan sahabat, bernama Suster Hua. Ada apa sebenarnya? Aku baru saja selesai mendapatkan sertifikat dengan orang itu. Begitu kalimat ini keluar, nada bicara Suster Hua jelas salah. Apa? Orang yang kuperkenalkan padamu belum tiba di sana. Itu adalah sertifikat keras sungai. Gu Qinghan tercengang saat mendengar kata-kata itu. Dan kemudian dia panik dan berkata, tidak mungkin. Dia mengaku telah memalsukan pernikahannya. Saya bertanya kepadanya dan dia setuju. Orang yang saya perkenalkan kepada Anda baru saja dikirim. Kau pasti salah paham. Apakah Anda mengatakan namanya adalah Song Wennuan? Otak Gu Qinghan penuh dengan rambut saat ini. Pernikahan palsu adalah kemungkinan kecil. Bagaimana Anda masih bisa salah? Gu Qinghan yang tidak percaya pada kejahatan. Keluarkan buku merah dari tas dengan satu tangan. Detik berikutnya dia benar-benar panik. Saya hanya melihat kolom nama selatan. Ditulis secara mengesankan dengan 3 karakter besar. Xiao Yunran. Saat ini, Suster Hua mengirim foto orang itu lagi. Gu Qinghan menatap pria di foto itu. Dengan wajah tak percaya. Awalnya dia hanya ingin mencari seorang pria untuk memalsukan pernikahan. Ini akan mencegah pria ini dari konspirasi melawan diri sendiri. Anda dapat mengadakan pertunjukan di depan orang tua Anda lagi. Dia mulai mengingat. Dari saat Anda bertemu hingga saat Anda menerima sertifikat Anda. Memikirkanmu bersinar saat melihatnya di restoran. Dan dia masih ragu-ragu. Aku juga berpikir setelah menyelesaikan sertifikat. Anda melihat wajahnya akan tetap. Ini jelas bukan apa yang bisa ditunjukkan Geisel. Gu Jinhan hanya bingung tentang masalah ini. Ketika saya memikirkan betapa tidak sabarnya saya hanya berpura-pura. Dan kemudian saya pikir semuanya baik-baik saja. Dia hanya ingin menampar mulut besarnya. Di dalam diva terkenal Gu Qinghan. Karakternya adalah wanita kuat yang berpikiran karir dan tidak terlibat dalam cinta. Akibatnya, dia diam-diam memperoleh sertifikat dari seseorang di belakangnya. Gu Qinghan berkeringat dingin tanpa alasan. Jika Anda difoto oleh paparazzi atau makanan tidak sah, maka Anda pasti akan hancur. Tidak, Gu Qinghan tiba-tiba seperti memikirkan sesuatu. Tiba-tiba mengertakkan giginya dengan marah. Xiao Yunran, dia adalah orang yang tidak sah. Dia tidak makan atau minum kopi. Dia pasti menunggu dirinya sendiri. Qinghan, apakah kamu mendengarkan? Haruskah kita bersiap-siap? Tulis hubungan masyarakat terlebih dahulu. Gu Qinghan menarik napas dalam-dalam. Kemudian dengan acuh tak acuh berkata dan menulis. Tentu saja menulis. Jika dia berani memposting foto atau video. Kemudian surat pengacara memperingatkan. Oke, latih saja dengan hati-hati di sore hari. Serahkan sisanya padaku. Sekarang adalah babak sistem gugur untuk musim pertama Who as the Singer. Gu Qinghan karena flu. Ditambah kesulitan didesak untuk menikah. Menyebabkan peringkat acara mereka sendiri dalam bahaya. Pertunjukan sore ini akan segera dimulai. Saya masih memiliki kekacauan di tubuh saya. Pikirkan ini. Gu Qing memarahimu karena bercerai dengan hati yang dingin. Aku harus bercerai malam ini. Dan pada saat yang sama, Anda berada di rumah sewaan Anda sendiri. Berbicara secara seksual tentang gitar. Saya khawatir tentang objek pernikahan Flash. Bingung? Anda membuka stasiun VA. Lingkaran musik amatir generasi kedua terbesar di Cina. Penuh dengan musisi dan kritikus populer. Anda juga senang berbagi musik dengan semua orang. Leplas kini sudah putus. Anda mulai bermain dan bernyanyi. Tinta awalnya disiapkan untuk Liu Ruyan. Pendahuluan untuk lagu ini. Sangat mudah untuk disalahartikan sebagai musik murni. Tapi ketika kalimat pertama dinyanyikan. Ini adalah konspirasi penguasa naga di laut. Anda terus menyanyikannya 3 kali. Saya baru saja mengedit yang paling memuaskan dari mereka. Kemudian unggah ke V-Battle. Video hanya menunjukkan Jakun menggeliat naik turun. Dan kemeja putih. Dan jari-jari ramping menggaruk senar. Saat memposting video. Anda memikirkannya untuk waktu yang lama. Atau apakah Anda memutuskan untuk menjadi lucu dan tidak bahagia hari ini? Datang dan dengarkan lagu ini tentang besok. Lagu penuh harapan. Setelah video dirilis. Kamu membuka halaman obrolan dengan Gu Qinghan. Setelah robek untuk waktu yang lama, Nona Gu memasukkan pesan. Saya tidak punya banyak barang bawaan, saya akan pindah. Adapun kata sandi Wi-Fi, dapatkah Anda memberitahu saya? Namun, saya menunggu selama 5 menit. Tapi tetap tidak ada tanggapan dari pihak lain. Itu membuat Anda melihat pesan yang dikirim. Sedikit malu.
Saya ingin menariknya, tetapi tidak sengaja mengklik hapus. Pada akhirnya Anda memutuskan untuk mengambilnya selangkah demi selangkah. Kemudian dia datang ke komunitas dengan alamat di hatinya. Menemukan villa. Setelah membuka pintu, meong memecah musim. Anda melihat ke bawah dan itu adalah kucing 3 warna. Untuk menghormati masyarakat adat. Anak kucing yang kamu buru-buru sambil tersenyum menandai jarimu. Mei Cheng mengira kucing ini perlahan berjalan ke arahmu. Sepertinya aku memiliki kesan yang baik terhadapmu, orang luar. Si kecil lucu. Anda membelai kucing ini yang naksir Anda. Dan kucing itu juga berbaring di pelukanmu. Menyipitkan mata dan menikmati. Mereka tidak ditolak oleh penduduk asli. Itu masih baik untukmu sementara itu. Stasiun TV Jianghai siap adegan program penyanyi. Pembawa acara sedang mewawancarai Ruyan Liu yang akan bernyanyi. Permisi. Apakah Anda pikir Anda bisa mengalahkan saudara Guking kali ini? Saya pikir itu tergantung pada keadaan kedua belah pihak. Saya pikir saya dalam kondisi yang cukup baik sekarang. Ruyan Liu mengungkapkan senyum khasnya di atas panggung. Dijawab dengan percaya diri. Interpretasi suaranya di luar panggung. Namun, Gu Qinghan tidak tampil dengan baik. Mengerutkan kening di latar belakang. Suster Hua memberikan ide di samping. Lagu besok akan sulit. Kenapa kamu tidak mengganti lagunya? Jika gagal lagi, maka kita sangat mungkin untuk tersingkir lebih awal. Gu Qinghan tidak terburu-buru menjawab. Sebaliknya, mulailah menggaruk pesan yang belum dibaca di telepon. Ketika saya melihat pesan yang menanyakan kata sandi Wi-Fi Anda. Gu Qing mendengus dingin. Memutuskan untuk mengabaikan pesan Anda. Dan di sini. Anda membelai kucing dan tiba-tiba menerima pesan dari Xia Hai. Kakak Yun, gadis yang kuperkenalkan padamu. Kenapa dia kembali dan memarahiku? Anda harus menceritakan apa yang terjadi. Oh, itu baik-baik saja. Selama pernikahan palsumu berhasil. Tangani saja di rumah. Benar. Sudahkah Anda menonton video ini di stasiun Luye? Xia Hai mengirim pesan. Dia juga mengatakan bahwa meskipun saya tidak pernah jatuh cinta. Tapi pemandangan ini. Frekuensi telah membuat saya mengalami perasaan cinta. Jika saya menangkap penulis ini. Dia harus ditusuk satu persatu. Begitu juga aku. Namun, jika lagu ini dimainkan dengan instrumen lain. Bisa lebih baik. Anda melihat ponsel Anda dan tersenyum. Memutuskan untuk bersembunyi dari dirinya sendiri untuk saat ini. Apakah dia menginginkan penulis sementara? Seperti yang diharapkan dari saudara Yun. Xia Hai menghela nafas dan tidak berkata lagi. Saya merasa seperti saya kuat sekarang. Siap untuk lagu baru. Anda juga menyimpan ponsel Anda dan bangun dari sofa. Lalu aku mengunci pintu dan keluar untuk membeli bahan makanan. Meskipun itu adalah flash armor samar. Tapi tanggung jawab perjalanan, Anda tetap harus bepergian. Tak lama setelah Anda pergi keluar. Gu Qinghan dan rombongannya juga kembali dari tempat latihan. Saya pulang dan melihat gitar di meja ruang tamu. Mata indah Gu Qinghan sedikit mencurigakan. Bingung. Saat ini, Suster Hua juga memperhatikan gitar asing di atas meja. Gitar siapa ini? Kenapa sepertinya sudah sering digunakan? Gu Qinghan menggelengkan kepalanya. Mengerutkan kening dengan tidak sabar, saya tidak tahu. Mungkin itu milik Xiao Yunran. Suster Hua secara alami mengerti apa yang dipikirkan Gu Qinghan. Saya berkonsultasi dengan seorang pengacara. Perceraian sekarang membutuhkan periode pendinginan 1 bulan. Apa rencana Gu Qinghan untuk melarikan diri dari Deng saat ini? Harapan untuk segera bercerai tiba-tiba padam. Saya harus mulai mendiskusikan penanggulangannya dengan Sister Hua. Ketika Anda sampai di rumah setelah berbelanja. Saya melihat istri Flash saya duduk di sofa. Dingin seperti frost. Saya masih memiliki kesepakatan di depan saya. Wanita tak dikenal di sebelahnya. Juga serius. Kamu kembali. Gu Qing belum berkata dengan marah. Untuk makanan tidak sah voyeur ini sendiri. Dia tidak menyukainya sama sekali. Tersenyum dengan mata dingin menatapmu. Anda masih saling memandang di awan. Ada apa? Suster Hua mengangguk kecil setelah melihatmu. Lagi pula, kamu sangat tampan. Bahkan jika Anda mengenakan pakaian yang mengejas seksi 9 Yuan 9. Tidak bisa menutupi temperamen sempurna Anda. Tapi yang membuat Suster Hua merasa aneh adalah kau sungguh tak sah. Mata yang menatap Gu Qinghan penuh dengan duoshan. Itu tidak seperti makanan tidak sah yang dia lihat sebelumnya. Jika tidak ada yang terjadi, aku akan memasak dulu. Kamu menatap Gu Qinghan tanpa emosi dan berkata. Mendengar ini, Gu Qinghan mengulurkan tangan dan mengambil perjanjian di depannya. Anda meletakkan piring itu dulu. Datang dan tanda tangani perjanjian. Anda mengangguk. Anda tidak mengatakan apa-apa. Adapun kesepakatan atau sesuatu.
Anda dapat menerimanya selama Anda tidak merugikan diri sendiri. Baca perjanjian secara keseluruhan. Setelah mengetahui bahwa itu hanya membatasi kedekatan Anda satu sama lain. Dan Anda cukup senang untuk menandatanganinya. Faktanya, perjanjian ini adalah bahwa Gu Qinghan tidak mencantumkannya. Anda akan mematuhinya juga. Pertama, saya awalnya berurusan dengan pernikahan palsu. Tidak perlu memalsukannya. Kedua, temperamen pihak lain sangat mirip dengan Liu Ruyan. Orang seperti ini membuatmu tidak nyaman. Dan sepertinya pihak lain juga domestik. Seorang penghibur terkenal. Setelah mengalami perpisahan mantan pacarnya, Anda tidak memiliki kesan yang baik tentang industri hiburan saat ini. Gu Qinghan. Aku menatap dingin pada perubahan suasana hati di matamu. Saya menemukan bahwa Anda tidak mengerutkan kening sepanjang waktu. Itu seperti Anda benar-benar hanya mencari seseorang untuk memalsukan pernikahan. Mungkinkah dia tidak mengenalku? Gu Qinghan memikirkan hal ini. Alis yang awalnya keriput sedikit rileks dan hanya itu. Perjanjian dalam rangkap. Terserah Anda untuk menyimpannya. Gu Qing hanya mengambil perjanjian. Leng menatap ke arahmu dan berkata, aku telah menghubungi pengacara. Kami akan bercerai dalam sebulan. Dan Anda menganggukkan kepala. Tidak banyak bicara. 1 bulan. Cukup untuk memulai dari awal di dunia ini. Lalu Gu Qinghan mengatur kamar tamu untukmu. Ruangan ini tidak besar atau kecil, tetapi Anda sangat puas. Setelah meminta kata sandi Wi-Fi, saya pergi untuk memasak. Gu Qinghan menyalakan telepon. Tonton videonya di stasiun V. Datang dan dengarkan lagu ceria ini. Punya harapan untuk besok. Gu Qinghan melihat judul video ini. Mau tak mau aku meregangkan alisku. Apakah Anda mengenal diri Anda sendiri? Aku tahu begitu banyak hal buruk terjadi padaku hari ini. Saya secara khusus mendorong sebuah lagu untuk menghibur diri sendiri. Lagu hati. Saat Gu Qinghan memakai earphone. Tutup mata Anda dan nikmati pendahuluan. Dan dia berpikir, oh, ini bagus. Tapi dengan kalimat pertama, dia menjadi gelisah. Aku segera membuka mata dan melihat ID. Saya menemukan bahwa itu bukan bos tertentu dari stasiun amatir. Itu adalah keinginan seorang pria bernama Lonely Cloud. Tonton video 5 jam dengan 5 juta tampilan. Gu Qinghan mengangkat alisnya. Matanya penuh kejutan. Jari-jari ramping adalah 3 berturut-turut. Setelah beberapa saat. Setelah kamu selesai makan, panggil Gu Qinghan untuk makan bersama. Saat ini, Gu Qinghan sedang menunduk menatap Ping. Awalnya, dia akan meminta hotel untuk mengantarkan makanan. Tapi di meja makan, aroma masakan tiba-tiba masuk ke hidungnya. Kamu melihat Gu Qinghan menatap 3 hidangan di depannya. Tidak bisa tidak memukul. Saya tidak terbiasa menggunakan peralatan dapur di sini untuk pertama kalinya. Jadi itu tidak terlalu bagus. Jika Anda tidak ingin makan, pergi untuk takeout. Ke Gu Qinghan. Sekarang, saya benar-benar tertarik dengan aromanya. Nada melembut. Tapi masih pura-pura tidak sabar dan berkata, ayo makan dulu. Masih butuh waktu lama untuk memesan takeout. Mati kelaparan. Oke, mengangguk menjadi semangkuk nasi untuknya. Gu Qinghan menambahkan sepotong tulang rusuk dengan ragu-ragu. Kemudian campur dengan nasi dan makan dalam gigitan kecil. Ya, rasanya cukup enak. Gu Qinghan mengintipmu dari sudut matanya saat makan. Saya pikir Anda akan mengintip saat makan. Dirinya sendiri. Hanya untuk menemukan bahwa Anda telah melihat ponsel Anda. Dan juga tersenyum. Ini membuat Gu Qinghan yang awalnya bangga. Dan aku menjadi sangat marah. Makan untuk makan. Ponsel apa yang kamu mainkan? Wenyan, kamu mengangguk sambil berpikir. Kemudian saya mengklik video saya sendiri. Terus gali nasi. Gu Qinghan tercengang saat mendengar melodi itu. Pada saat yang sama, Hui sedang melihatmu. Tanyakan apakah Anda suka mendengarkan lagu ini juga. Tentu saja, jika Anda hanya memainkannya dengan piano. Bahkan lebih baik. Anda berbicara terus terang tentang penyesalan Anda saat itu. Gu Qinghan tidak menyangka. Anda berpikir sama dengannya. Melihatmu dengan terkejut dan berkata, pernahkah Anda belajar musik? Hanya sentuhan musik. Itu adalah hobi. Anda makan tanpa melihat ke atas dan berbicara pada diri sendiri. Setelah makan malam kamu kembali ke kamarmu. Aku menelepon ibuku. Mama. Saya sudah menerima sertifikat dari pacar saya. Anda tidak perlu khawatir. Gu Qinghan di luar pintu sedang mendengarkan. Sampai kamu bilang begitu. Aku menggertakkan gigiku memikirkan bajingan ini. Anda tahu pacar yang Anda katakan. Tapi setelah hari pertama di daratan. Muse Nasional Gu Qinghan. Setelah saudara Gu Qing dan ibunya mengakhiri panggilan. Ambil napas dalam-dalam. Setelah mengatur bahasa dalam pikiran saya
Saya membuka pintu. Saat ini, Gu Qinghan sudah mengganti piyamanya. Duduk di sofa dengan kaki merah muda terbuka. Ikuti serial TV. Anda ragu-ragu sejenak, tetapi Anda masih membuka mulut. Ibuku memintaku untuk membawamu ke sana. Tapi kamu belum selesai. Dia disela oleh Gu Qinghan. Meskipun itu adalah pernikahan pura-pura. Tapi aku masih harus menemui orang tua dan berpura-pura. Meskipun Gu Qinghan enggan. Tapi aku masih menggigit bibirku dan mengatakannya. Bagaimanapun, aku akan menggunakan dia sebagai perisai. Oke, kamu mengangguk tanpa suara. Ia kembali ke kamarnya. Buka V pertempuran lagi. Bila pesan di sudut kanan atas penuh. Semua suka dan perhatian dan pesan pribadi. Dewa Awan Tunggal. Anda belum memperbarui video selama 5 menit. Keledai tim produksi tidak berani menulis seperti ini. Dewa Awan Tunggal. Di mana alamat Anda, Bu? Saya ingin mengirimi Anda beberapa produk lokal. Apakah produk lokal rumah Anda di lantai atas adalah pisau? Anda tertawa ketika melihat komentar ini. Inilah yang terjadi pada perampas judul. Setelah menonton sebentar, kamu memutuskan untuk mandi dulu. Dan Gu Qinghan sudah kembali ke kamar. Duduk di tempat tidur siap untuk mengirim pesan pribadi ke Lone Cloud God. Dapat dipertimbangkan dalam. 3. Tidak mengirimkan kata-kata yang diketik. Mereka membuka trompet dengan baik. Saya ingin menjadi jika Dewa Awan Kesepian tidak setuju. Pakai yang besar lagi. Jika Anda bisa mendapatkan hak cipta untuk lagu ini. Itu. Saya yakin akan mendapatkan nilai bagus di acara besok. Gu Qinghan berpikir dengan antisipasi. Dan di sini. Anda juga memeriksa pesan pribadi Anda setelah mandi. Huasin Entertainment Awan Kesepian halo. Kami ingin membeli hak atas lagu ini. Hiburan bintang Awan Kesepian. Kami ingin membeli semua hak atas lagu ini. Harga hiburan Flash Star Kekerasan. Setelah Anda melihat informasi dari ketiga perusahaan ini. Tidak terlalu bersemangat. Baru saja mengedit pesan yang sama. Memberi mereka 100.000 menjual hak penutup. Harga ini. Bagi para blogger stasiun V, ini adalah angka yang tak terbayangkan. Tapi apa potensi lagu ini? Hanya kamu yang tahu. Dan Anda sudah berencana untuk memulai studio Anda sendiri. Tidak ada gunanya menjual hak kepada 100.000. Namun, hanya 3 menit kemudian. Huasing Entertainment setuju terlebih dahulu. Dan kontrak elektronik segera dikirim. Setelah Anda memeriksanya dengan cermat, Anda menemukan bahwa tidak ada masalah. Aku setuju. Dan mengirim nomor kartu bank. Jika Anda membutuhkan uang segera untuk membeli berbagai instrumen sekarang. Dan peralatan profesional. Pada saat ini, ponsel menerima pesan yang diterima oleh bank. Rekening bank Anda telah tiba 100.000 yuan. Itu tiba begitu cepat. Anda melihat saldo di kartu. Sedikit terkejut dengan kecepatan pihak lain. Tapi saya segera membeli beberapa peralatan profesional. Dan memberi saudara perempuannya 10.000. Segera Anda menerima telepon dari saudara perempuan Anda, saudara laki-laki. Seseorang menaruh 10.000 di kartu saya. Apakah Anda menemukan penipuan? Dengarkan kata-kata lucu adikku. Anda tersenyum dan mengatakan bahwa saudara Anda menghasilkan uang. 10.000 itu tidak perlu Anda hemat. Beritahu saudaraku jika kau sudah selesai. Setelah mengobrol sebentar dengan adikku. Anda melihat pesan pribadi bernama Hibiscus. Halo. Apakah hak cipta lagu ini bisa dijual? Maaf, saya tidak menjual hak cipta. Sebuah cover dari lagu ini. Hak telah dijual ke Huasing Entertainment. Setelah Anda membalas pesan pribadi ini. Wajah dan nama yang familiar mulai terlihat. Halo Liu Ruyan. Bisakah Lone Cloud God bertemu? Saya ingin berbicara tentang hak cipta lagu ini. Anda menatap layar ponsel. Rumit di dalam. Awalnya, lagu ini ditujukan untuk Ruyan Liu. Sekarang saya mencari diri saya sendiri untuk membeli hak cipta. Tapi Anda tidak ingin ada hubungannya dengan dia sekarang. Permisi. Saya sudah menjual sampul 100.000 ke Huasing Entertainment. Saya tidak punya niat untuk menjual hak cipta sekarang. Dan Anda memikirkannya dan Anda mengetik ini. Belum lagi kamu sudah menikah. Belum lagi Anda hanya ingin menghasilkan uang sekarang. Saya tidak ingin berbicara tentang cinta lagi. Ruyan Liu tercengang saat melihat berita itu. Mulai begitu cepat. Tapi kali ini saya membeli hak cipta. Itu bukan bagian dari rencana. Jadi dia hanya bisa mengakui bahwa dia tidak beruntung. Dan pada saat yang sama, Gu Qinghan tahu bahwa perusahaannya telah memenangkan hak sampul. Dia juga sangat senang. Dia bahkan mengatakan bahwa lagu baru akan dirilis lain kali. Bersedia membayar 2 kali lipat harganya. Anda melihat akun Sanu ini mengatakan ini. Balas satu kata Eropa dan itu akan offline.
Hanya bercanda 100.000 membeli hak untuk mengcover lagu-lagu para penghuni asrama. Sudah keterlaluan. Belum lagi 2 kali lipat harganya. Pada saat ini, di kamar Gu Qinghan di lantai 2. Gu Qinghan tertekan saat melihat pesanmu. Dewa awan kesepian ini terlalu dingin. Hanya menjawab karena kesopanan. Berpikir begitu. Gu Qinghan mengklik berandamu lagi. Setelah mengetahui bahwa alamat protokol internet Anda adalah rekan kerja, Gu Qinghan tiba-tiba memiliki selera yang buruk. Jika Anda menggunakan ukuran besar Huaxin Entertainment, buat janji dengan Dewa Awan Kesepian. Apakah dia akan pingsan? Keesokan paginya, Anda bangun dan Anda membuat sarapan. Adapun Gu Qinghan, awalnya dimaksudkan untuk diantar oleh hotel. Tapi begitu aku mencium bau masakanmu begitu enak, segera datang dan memakannya begitu saja. Sebagai makanan tidak sah, dia benar-benar menikahi dirinya sendiri. Masuk akal untuk makan beberapa kali sebagai kompensasi, bukan? Tapi saat Gu Qinghan melirikmu, itu sama seperti semalam. Lihat saja teleponnya dan abaikan dia. Seketika pipi marah menggembung. Aku melihatmu dengan kesal. Kamu sangat pandai memasak. Itu karena kamu pernah menjalin hubungan sebelumnya. Saya mendengar pertanyaan ini tiba-tiba. Anda mengatakan dengan kaget. Kenapa kau tiba-tiba menanyakan ini? Tidak ada apa-apa. Hanya pengingat. Mereka tidak bisa ikut campur dalam kehidupan pribadi mereka. Ini alami. Saya juga tidak suka mencampuri kehidupan pribadi satu sama lain. Makan sambil melihat jawaban di telepon. Dia tidak pernah melihat ke atas. Gu Qinghan dan Yuan beruntung bisa memperhatikanmu. Seperti aku mendengar sesuatu yang salah. Saya cantik alami. Bahkan jika itu hanya menggigit sumpit, itu adalah gambaran besar. Dan pria di depanmu menutup mata. Hal ini membuat Gu Qinghan langsung marah. Aku selesai makan. Ingatlah untuk menyikat mangkuk. Lalu dia berdiri dengan dingin. Letakkan mangkuk di atas meja dan pergi. Kamu mengangkat kepalamu dan menatap Gu Qinghan yang meninggalkan pintu dengan kebingungan. Aku tidak menunggumu untuk mengerti. Gu Qinghan tiba-tiba masuk lagi. Sepasang dalang menatapmu dengan erat. Aneh dan marah. Bukankah kamu harus keluar untuk bekerja? Aku masih mencari pekerjaan. Hanya tinggal di rumah. Kamu minum bubur pelan-pelan. Pada saat yang sama, harta karun keberuntungan di bawah kakimu menggosok kakimu. Mendengar ini, Gu Qinghan membuka mulutnya dan tidak bisa berbicara. Apakah nasi haram ini benar-benar memperlakukan dirinya sebagai wajah putih kecil? Dan mengapa kucing Anda memeluk orang luar? Bisakah dia memberimu sesuatu untuk dimakan? Gu Qing masih terlihat buruk. Menatapmu dengan dingin. Maka Anda harus tinggal di rumah. Ingatlah untuk memberi makan kucing omong-omong. Jika kucing itu hilang. Lalu aku belum selesai denganmu. Lalu dia berbalik dan pergi. Dan kemudian Anda menghentikannya. Jadi apa? Gu Qinghan, yang sedang terburu-buru pergi ke perusahaan untuk berlatih lagu-lagu baru. Sedikit tidak sabar. Pelan-pelan di jalan. Perhatikan keselamatan. Apa untuk makan malam? Kamu menatap mata berapi-api Gu Qinghan. Meski suaranya kecil. Tapi begitu besar di rumah kosong ini. Mata Gu Qinghan berkedip-kedip dan ragu-ragu. Tapi segera dia keras kepala. Dan membanting pintu hingga tertutup. Jangan khawatir tentang itu. Namun, belum 10 detik sejak menutup pintu. Gu Qinghan membuka pintu lagi. Melihat suara dinginmu mengancamku untuk makan mie. Jika Anda mengatakan tidak pada mie, Anda sudah selesai. Kamu menggelengkan kepalamu tanpa daya. Tidak ada cara bagi siapapun untuk membiarkan diri mereka berada di bawah pagar sekarang. Setelah makan malam, Anda tidak melakukan apa-apa dan membuka stasiun VEA. Mulai lihat komentar dan pesan pribadi untuk video Anda. Komentar menghapus beberapa komentar ramah. Dan lebih banyak lagi yang menunggangi kuatail seseorang. Beberapa bahkan bertengkar di bagian komentar. Di antara mereka adalah jutaan blogger yang mempertanyakan plagiarisme Anda. Dan seorang blogger batas berdebat untuk Anda. Dan Anda tidak memiliki terlalu banyak emosi tentang hal itu. Ini adalah pelaku cyber. Hanya dimarahi oleh 100 orang. Hanya 1000 orang yang akan memberimu makan. Sama seperti Anda menempatkan musik dan lirikmu. Setelah mengirimkannya ke Huaxing Entertainment. Pesan pribadi 100.000 blogger. Dewa Awan Tunggal. Bisakah saya menggunakan lagu Anda ini sebagai soundtrack? Apakah kamu menari? Anda penasaran dan klik beranda Audrey Cat. Penuh dengan video memamerkan tubuh Anda dengan musik. Di stasiun VEA yang berfokus pada musik, itu dapat dianggap sebagai aliran yang bersih. Anda dapat menggunakan musik video saya sesuka hati. Tapi jangan pergi dengan video tarian seperti ini. Zia, saling melihat sosok wow. Masih dengan kejam menjawab. Audrey si kucing di sisi lain.
Zhao Ruoxi sedikit marah ketika dia melihat kalimat ini. Dia menyukainya. Dan saya sudah memutuskan tarian apa yang akan digunakan untuk mencocokkannya. Sekarang Lone Cloud telah mengucapkan kata-kata seperti itu. Zhao Ruoxi yang marah. Saya mengirimi Anda draft lompatan asli saya. Dan sisi lainnya. Anda memesan. Membuka pesan pribadi video dari kucing Audrey. Menonton video, wajah Anda penuh dengan garis hitam. Lagu adalah lagu yang bagus. Sosok yang bagus juga. Tapi kenapa selalu terasa sedikit salah? Kamu berhenti bicara. Setelah berpikir lama. Pada akhirnya, saya hanya menjawab dengan 3 kata, yang sangat bagus, yang sangat bagus. Mata Zhao Ruoxi bulat. Tapi aku belum sempat mengetik kembali. Saya melihat bahwa Anda sedang offline. Saat ini, Zhao Ruoxi marah dan tertawa. Ini masih artikel pertama yang dikirim oleh Anda sendiri. Sejak video tepi. Ini adalah pertama kalinya seseorang menolak permintaan mereka. Pria baik, Anda berhasil mendapatkan perhatian saya. Zhao Ruoxi melihat beranda Anda. Menyipitkan mata. Ketika Anda melihat jumlah penggemar 210.000. Sebuah ide berani tiba-tiba muncul di benakku. Jika Anda mengatakan diri sendiri. Jika Anda mencoba yang terbaik untuk mengirim video tarian tepi. Kemungkinan besar akan bersama Lonely Cloud di akhir tahun. Berdiri di podium Blogger of the Year. Di sisi lain, Gu Qinghan baru saja tiba di perusahaan. Saya menerima pesan dari Suster Hua Qinghan. Lone Cloud God telah mengirimkan lembaran musik dan liriknya. Dan juga menulis. Oke, instrumen untuk setiap bagian. Kemudian Suster Hua mengungkapkan pendapatnya lagi. Dewa awan gelap harus dibatasi oleh energi atau. Itu sebabnya gitar digunakan dalam video. Gu Qinghan melihat lembaran musik dan analisis Suster Hua. Saya entah kenapa berpikir bahwa Anda juga menyukai musik. Dan mengerti tidak lebih buruk dari dirimu sendiri. Dia hanya bisa memegang gitar. Memikirkan suamimu yang murahan lagi. Anda juga dapat membantunya memberi makan kucing. Kekesalan di hati dingin Gu Qing juga sedikit mereda. Saat ini, Anda bosan di rumah dan mengobrol dengan Xia Hai. Melihat kakaknya yang baik masih berlutut dan menjilati awan sepi ini. Bahkan meminta Guyun untuk mencuci rambutnya. Melihat Xia Hai berbicara semakin keterlaluan. Anda akhirnya memiliki pertikaian. Klik tangkapan layar beranda Anda dan kirimkan ke Xia Hai. Setelah Xia Hai melihat berita itu. Aku tidak tenang untuk sesaat. Kau di sini untuk berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau, kan? Putus. Anda berpura-pura dianiaya dan mengirim pesan. Kamu tidak bertanya padaku. Xia Hai melihat pesan ponsel dengan wajah mendung. Akhirnya, saya memutuskan untuk memeluk paha saya terlebih dahulu. Bos awan yang kesepian. Ayo makan ayam. Aku akan membawamu untuk mencuci rambutmu. Besar atau kecil akan berhasil. Saya tidak tertarik dengan ini. Tertarik. Kau dengan terampil menolak area pembunuhan tunggal semacam ini. Tapi anak itu bertekad untuk mengajakmu kencan. Saudara Yun, saya bukan seorang fanatik infrastruktur. Aku ingin belajar ilmu pedang darimu. Selain itu, Anda benar-benar berbohong kepada saya, kan? Pada akhirnya, Anda masih membuat janji dengan Xia Hai untuk bertemu lusa. Terutama karena Xia Hai memiliki kepribadian yang baik. Ini tidak seperti Gu Qinghan memiliki wajah lurus sepanjang hari. Pada siang hari, peralatan yang Anda beli secara online juga telah tiba. Untuk mendapatkan pijakan di dunia ini sesegera mungkin. Anda akan merekam porselen biru dan putih kali ini. Dan Anda baru saja selesai menulis skor. Xia Hai mulai meneleponmu dengan tergesa-gesa. Saudara Yun keluar. Aku akan menjemputmu. Kau tak tahu. Tapi nada pihak lain mendesak. Saja. Atau kau sudah kirim lokasi kafe terdekat? Datanglah ke tempat yang disepakati. Mereka sangat terkejut setelah memastikan identitas masing-masing. Anda tahu keluarga Xia Hai mungkin punya sedikit uang. Tapi saya tidak berharap dia punya uang untuk mengendarai Speedster baru. Xia Hai juga terpana sekarang. Tidak apa-apa untuk melupakan apa yang ditulis kakak Guyun. Sungguh orang yang tampan. Ini sebanding dengan penonton. Kembali ke akal sehatmu. Xia Hai dengan murah hati melangkah maju dan berinisiatif untuk mengulurkan tangannya padamu. Saudara Yun akhirnya melihatmu. Kamu jauh lebih tampan dari yang aku kira. Anda mengulurkan tangan dan mengguncang pihak lain sedikit. Senang bertemu Anda. Lalu Xia Hai akan membawamu. Pergi ke restoran pemandangan laut yang dipesan. Saat Anda duduk, pelayan sudah menyajikan 5 atau 6 hidangan. Ini adalah karakteristik dari toko ini. Jika menurut Anda rasanya tidak enak, Anda bisa mengubahnya lagi. Anda melihat makanan di atas meja dan menganggukkan kepala. Mulai mengobrol dan makan. Makan setengah makan untuk 2 orang. Sosok cantik tiba-tiba. Saya duduk di sebelah Xia Hai. Kenapa kau di sini?
Wanita yang berbicara menatap Xiahai sambil tersenyum. Lalu lihat dirimu. Setelah melihat pakaian sederhanamu. Senyum itu memudar. Sayang sekali itu terlalu miskin. Kalau tidak begitu tampan. Jatuh cinta juga kenangan manis. Xiahai yang berinisiatif untuk memperkenalkan saudara Yun. Ini sepupuku You Yanqi. You Yanqi Wenyan tersenyum kecil. Kepercayaan kebiasaan. Anda juga seorang penyanyi kecil dari stasiun VIP. Apakah Anda bos yang selalu disebutkan saudara saya? Anda mengangguk sopan. Tapi aku sedikit tertekan. Saya pikir itu hanya makan dengan Xiahai. Saya tidak berharap sepupu dibunuh di tengah jalan. Anda benar-benar tidak ingin berpartisipasi dalam interaksi sosial yang tidak berguna ini. Saat ini, You Yanqi memberimu minuman. 2 mata. Aku telah memperhatikanmu dengan gelisah. Petunjuk dan tawaran gila. Meskipun aku tidak bisa jatuh cinta. Tapi tidak buruk menggoda pria tampan. Humor keluarga You Yanqi. Terlihat manis dan melankolis. Saya pikir selama saya bergerak sedikit. Aku bisa merawat anak malang sepertimu. Terima kasih, saya tidak minum. Anda hanya menolak pihak lain secara langsung. You Yanqi ditolak untuk pertama kalinya. Saya masih tidak percaya untuk sementara waktu. Tidak, itu tidak mungkin. Xiahai sama terkejutnya. Adikku bisa dianggap sebagai raja setengah laut. Awalnya dia ingin mengingatkanmu untuk tidak jatuh pada jebakan. Pada saat ini, menyaksikan adiknya dikalahkan. Xiahai menunjukkan ekspresi kotor lagi. Ini adalah ketiadaan seorang wanita di hatiku. Alam penulisan lagu. Pada saat yang sama, dia tidak melupakan tujuan mengajakmu kencan. Lambaikan tangan Anda untuk menyingkirkan sepupu Anda bisa pergi bekerja. Saudara Yun dan saya memiliki sesuatu untuk dibicarakan. Meskipun You Yanqi tidak mau. Tapi aku hanya bisa kembali ke mejaku dengan marah. Anda lihat ini juga kehilangan napas. Terus jawab berbagai pertanyaan yang diajukan oleh Xiahai. Mengobrol-mengobrol. Xiahai tiba-tiba memakai masker penghilang rasa sakit. Setelah mengucapkan salam, ia bergegas pergi ke kamar mandi. Dan sampai jumpa sendiri. You yang duduk di meja lain. Qi segera memanfaatkan kesempatan itu. Saya melihatnya mengklik video terpanas dari pertempuran V sekarang. Datang dan duduk di sebelahmu. Karena obrolan ringan tidak pantas. Kalau begitu mari kita lakukan apa yang kita suka. Anda menggunakan ponsel dengan kepala tertunduk. Saya sedikit tercengang ketika saya mendengar musik di ponsel di sekitar saya. Dia berbalik menghadap You Yan. Mata Qine yang menyihir. Saya mendengar dari saudara saya bahwa bakat musik Anda sangat bagus. Bisakah kamu mendengarkan lagu ini? Mengatakan itu, You Yanqi meletakkan telepon di dekat telingamu. Dan inilah saatnya. Sosok yang tinggi. Seorang wanita dengan temperamen yang luar biasa masuk restoran. Meski memakai kacamata hitam dan topi. Tapi itu tetap menarik perhatian semua orang di restoran. Orang yang datang adalah istrimu Gu Qinghan. Suster Hua bersamanya. Karena tempat rekaman Hu, as the Singer sangat jauh dari sini. Itu sebabnya Suster Hua membawa Gu Qinghan ke sini baru-baru ini. Setelah Gu Qinghan mengambil tempat duduknya. Suster Hua melirik sekitar dengan waspada. Saya baru saja melihat You Yanqi dan You Yanqi. Pada jarak yang ambigu. Suster Hua mengucek matanya tak percaya. Lalu aku menyipitkan mata sedikit dan melihat ke cermin. Oh, itu benar-benar Xiao Yunran. Ada apa, Suster Hua? Gu Qinghan hendak memesan. Melihat Suster Hua tanpa berbicara untuk waktu yang lama. Turun, Bung. Pria Anda ada di sini, Suster Hua kembali sadar dan berbisik. Gu Qinghan mendengar kata-kata itu. Ikuti garis pandang Suster Hua barusan. Dia bingung tentang apa yang harus dimakan. Saya gelisah. Bagaimana dia datang ke restoran ini untuk makan tidak sah? Jelas dia masih memakainya dengan sangat murah. Entahlah, sepertinya ada gadis lain yang membantunya. Dengarkan telepon dengan telepon. Gadis itu Gu Qinghan sedikit cemburu. Pada saat yang sama, saya mengeluarkan ponsel saya dan memotret Anda. Membenci. Orang ini masih makan dari panci dan melihat mangkuknya. Awasi dia dan laporkan padaku jika ada gerakan. Wajah dingin Gu Qing mulai memerintahkan. Sepasang telinga tidak menganggur. Di sisi lain, Anda bahkan tidak mengetahuinya. Dengarkan saja lagunya dengan seksama dalam gaunnya. Setelah mendengarkannya, dia membuat evaluasi acak. You Yanqi tidak tahu apa-apa tentang musik. Untuk menjatuhkan keledai kecil yang keras kepala ini. Dia masih bertahan seperti anak kecil yang terkejut. Saudara Yun, pendapatmu tentang musik sangat keren. Gu Qinghan saat ini sedang makan trufle coklat hitam. Setelah mendengar kekaguman gadis itu. Tambalan kandung kemih. Benar-benar ada wanita yang akan membayar makanan tidak sah ini. Apakah Anda membuatnya seperti ini?
Suster Hua juga melihat seluruh gambar Yao Yanqi saat ini. Putar kepala Anda. Berkata pada Gu Qinghan. Gadis ini adalah langganan di restoran ini. Aku masih mencarimu di sini sebelumnya, meminta kilometer. Sepertinya tuan-tuan juga cukup baik. Gu Qinghan tidak tenang saat mendengar kata-kata itu. Saya pikir Anda datang ke sini untuk meninju wajah bengkak Anda dan membuat Anda gemuk. Tapi sekarang melihat gadis begitu pasif. Lebih yakin dengan gagasan bahwa Anda adalah pria nasi lunak. Aku tidak tahu kenapa. Hati Gu Qinghan tiba-tiba memiliki 5 rasa campuran. Ia menarik napas dalam. Mengatakan jangan datang ke sini di masa depan. Restoran ini rasanya tidak enak. Dan di sini Anda mencoba untuk menjadi asal-asalan. Yao Yanqi. Memikirkan sore hari sebelum istri baru kembali. Selesai merekam lagu porselen biru dan putih. Yao Yanqi juga merasakan asal-asalanmu saat ini. Saya sangat marah, saya tidak tahu harus berkata apa. Suster Hua, yang mengamati secara diam-diam, memperhatikan pemandangan ini. Qinghan, apakah dia biasanya lurus seperti ini? Sepertinya begitu. Anggukan Gu Qinghan Mueller. Penuh keraguan. Berbicara secara logis. Dimanfaatkan oleh wanita seperti itu. Orang sepertimu yang belum pernah melihat dunia. Pasti akan terburu-buru untuk setuju. Mungkinkah dia bermain keras untuk mendapatkannya? Akhirnya, Xiahai selesai pergi ke kamar mandi dan kembali ke kotak. Yao Yanqi melihat ini. Aku tahu tak ada kesempatan. Tapi sebelum pergi, dia tidak menyerah dan pergi besok. Menggigit peluru di bawah tatapan pintar Yao Yanqi. Ambil besok. Di sisi lain, Suster Hua menyaksikan dinginnya seluruh kota. Anda tampaknya memiliki saingan. Suster Hua, menurutmu aku tidak menyukainya, kan? Gu Qing menjelaskan dengan dingin. Kemudian gunakan. Dia menggigit es krim coklat stroberi. Suster Hua mengangguk sambil berpikir. Tapi ada yang terasa salah. Saat makan antara dua meja akan segera berakhir. Sosok wanita ada di depan pintu restoran. Kacamata hitam dan topi yang sama sudah lengkap. Ruyan ada di sini. Tidak ada restoran yang bagus di sekitar. Bibi Liu berkata pelan di samping Ruyan Liu. Anda dan Xiahai berkonsentrasi mendiskusikan musik. Tidak memperhatikan sama sekali. Ruyan Liu duduk di meja di belakangmu. Gu Qinghan mengerutkan kening saat melihatnya. Pertama suami baru di sini menggoda orang. Sekarang aku bertemu musuh bebuyutanku lagi. Benar-benar sial. Dan pemerintah ditinggalkan di sini. Jangan khawatir, Ruyan. Tunggu sampai acara malam ini tayang. Angkatan Laut akan mulai mempromosikan lagu tersebut sebagai plagiarisme. Selama ada bukti bahwa Lone Cloud menjiplak. Kemudian saudara Gu Qing menyanyikan lagu ini dan kami menang. Liu Ruyan Wenyan pun mengangguk. Jika Anda tidak bisa mendapatkannya, hancurkan. Ini adalah prinsip dasar yang melekat pada. Tapi dia selalu merasa bahwa awan yang sepi berbicara seperti orang lain. Tapi aku tidak ingat siapa itu. Suster Hua di sini juga memberikan saran untuk Gu Qinghan. Mengingat kontroversi saat ini. Setelah keduanya berdiskusi. Memutuskan untuk menyimpan lagu ini untuk final. Saat itu. Mungkin Dewa Awan Kesepian sudah tidak bersalah. Pemujaan Gu Qinghan terhadap awan kesepian sekarang. Bawa ke tingkat berikutnya. Saya sudah menantikan lagu baru sore ini. Suster Hua mengangguk. Jika saya bisa mencapai final sore ini. Kalau begitu mari kita cari klub malam untuk merayakannya. Gu Qinghan hanya ingin membantah. Tapi membayangkan kamu menggoda seseorang barusan. Dia marah. Ya, aku akan membayarnya. Kemudian dia berbaring dengan anggun di kursi berlengan. Tapi matanya diam-diam melirik ke arah tertentu. Xiahai, aku akan kembali dulu. Saya masih punya waktu untuk merekam lagu baru. Jadi Anda bangun dan Anda berjalan keluar. Apakah Anda tidak mengambil kartu nama saudara perempuan saya? Xiahai bangkit, melambaikan kartu nama di tangannya dan berkata. Kamu mendesah tak berdaya, jangan membuat masalah. Saya hanya ingin menuangkan uang sekarang. Xiahai tersenyum sedikit. Minta maaf untuk adikmu. Meminta maaf. Saya belum memberitahu saudara perempuan saya nomor akun VIP Anda. Tidak apa-apa, lebih baik mengetahui lebih sedikit tentang identitas ini. Apakah Qinghan mendengar itu? Dia juga berada di kamar T6. Tentu saja saya tahu ini. Dia masih tidak sabar dengan Gu Qinghan hari itu. Ia hanya melirik kartu nama yang hilang di atas meja. Saya pikir itu pasti ditawarkan oleh Anda sebagai harta karun. Qinghan sudah pergi. Suster Hua melaporkan dengan setia. Aku tahu, dia sudah pergi, apa yang harus dilaporkan padaku? Dahi Suster Hua penuh dengan garis hitam. Berbisik, bukankah kamu memintaku untuk melapor? Pergilah, aku tidak memilikinya. Mata dingin Gu Qing menatap lurus ke arahmu. Yang keempat adalah melihatmu keluar dari restoran.
Lalu Ruyan Liu melihat punggungmu. Aku tertegun sejenak. Dan kemudian mata tidak bahagia. Suster Liu, cari waktu untuk mengajaknya kencan. Saya ingin berbicara baik dengannya secara langsung. Oke, Liu Yuan mengangguk. Dia juga berpikir kamu ingin terjerat dengan Liu Ruyan. Jadi saya berjongkok di dekat lokasi pertunjukan. Ini sudah jam 3 sore ketika Anda sampai di rumah. Setelah dengan cepat mendebu peralatan. Anda menggantinya dengan suara yang sama dengan video sebelumnya. Kemudian saya mulai bermain dan bernyanyi dengan tenang. Suaramu sedikit lebih rendah. Itu tidak cocok dengan lirik lagu aslinya. Tapi Anda masih bisa menggantung para pemain ini sekarang. Setelah bernyanyi lagi untuk ketiga kalinya, waktu sudah menunjukkan pukul 5 sore. Sedikit mengedit dan mengunggahnya ke pertarungan Viv. Judulnya juga sangat sederhana, biru dan hujan berkabut lainnya. Dan aku menunggumu. Setelah publikasi, Anda mengirim pesan ke Gu Qinghan. Jenis mie apa yang akan kamu makan malam ini? Aku akan membuatnya untukmu. Gu Qinghan, yang sedang berlatih di sisi lain, menerima pesan itu. Ada nafas dan senyum di sepasang mata yang indah. Siang hari bersama yang lain. Menggoda di restoran yang harganya 5.000. Tanya aku mie apa yang akan dimakan di malam hari. Gu Qinghan tersenyum marah. Tidak membalas pesan ini. Anda melihat bahwa pihak lain tidak menjawab. Secara alami, dia tidak akan menunggu dengan bodoh dengan ponselnya. Dia berbalik dan menjalankan bisnisnya sendiri. Di komunitas kelas atas di kota Linshun. Lonely Cloud telah merilis karya baru lagi. Zhao Ruoxi melihat telepon dengan terkejut. Klik pada video. Masih lengan pendek dan gitar yang familiar. Namun, latar belakang telah berubah ke ruangan yang berbeda. Setiap gumpalan dirimu hanyut. Pergi kemana aku tidak bisa pergi. 3 menit 58 detik lagu. Dinding putih dan anak sastra segar. Memegang piano polos. Ini seperti melihat dan mendengar. Dewa awan tunggal mengagumi Zhao Ruoxi. Setelah sebuah lagu. Buka komentar di bawah. Mengapa lagu yang begitu indah begitu pendek? Biarkan orang asing melihatnya dan berpikir saya meremehkannya. Setuju dengan apa yang dikatakan di atas. Mereka berdua pendek. Siapa adegan latihan penyanyi? Ruyan Liu dengan suaranya yang indah. Dan penampilan panggung yang luar biasa. Memenangkan tempat pertama. Promosi Gu Qinghan berhasil. Tapi dia tidak terlihat terlalu bingung. Percayalah bahwa Anda dapat membuat comeback dengan lagu itu di final. Lihat sekarang. Lagu yang akan dirilis Lonely Cloud God hari ini. Bisakah Anda membuktikan bahwa Anda tidak bersalah? Jika tidak, di bawah badai plagiarisme seperti itu. Menyanyikan lagu ini dapat dengan mudah menghancurkan hatimu. Berpikir begitu. Gu Qinghan dengan gugup membuka telepon. Pada saat yang sama, saya melihat Via berdiri di beranda. Judul yang cerah. Mata Gu Qinghan penuh dengan keraguan. Tadi malam, God Lonely Cloud masih sangat dingin dan tidak bisa dimengerti. Mengapa Anda tiba-tiba begitu sastra dan artistik hari ini? Jika bukan karena awan sepi yang ditampilkan dengan judul. Gu Qinghan benar-benar mengira itu adalah pemuda berminyak. Namun, ini juga membangkitkan rasa ingin tahu Gu Qinghan. Pasang headset Bluetooth segera dan tutup mata Anda. Diam-diam mendengarkan gitar yang sama. Membuka mulutmu adalah anak laki-laki yang lembut dan magnetis. Latar belakangnya masih dinding putih. Hanya saja warnanya terlihat sedikit familiar. Gu Qinghan dengan hati-hati menghargai pesona lagu ini. Ini tidak sedingin dulu. Lirik yang indah. Hanya saja performa instrumen ini terlalu lemah. Gu Qinghan menghela nafas sedikit. Pada saat yang sama, hati pada dasarnya dapat ditentukan. Lone Cloud God hanyalah seorang pejalan kaki, penulis lirik, dan komposer. Pikirkan ini. Gu Qing membuat keputusan dalam hatinya yang dingin. Lonely Cloud harus menandatangani kontrak dengan dirinya sendiri. Bahkan jika kontrak tidak dapat ditandatangani. Tidak bisa bermusuhan dengan penulis lirik seperti itu. Di kuil surga Tiongkok masa depan. Pasti ada kursi yang tersisa. Suster Hua. Gunakan sekarang. Akun resmi Huaxin Entertainment membalas guyon. Ajak dia keluar. Baru malam ini, Gu Qinghan berkata kepada Suster Hua dengan gugup. Di sisi lain, aku tak menyangka sebulan kemudian. Anda bisa berakhir di rumah sewaan. Saya masih merasa bahwa musik masih terlalu lambat untuk menghasilkan uang. Setelah beberapa pemikiran. Kau yang memutuskan. Tulis novel eksplosif dari kehidupan lampau. Setelah mengetahuinya, Anda naik melalui stasiun. Saya melihat bahwa Huaxin Entertainment mengundang Anda untuk berpartisipasi dalam anggur. Ya, pesan pribadi. Pesan pribadi Huaxin Entertainment sangat tulus. Tidak hanya mereka memindahkan bos mereka, saudara Gu Qing. Dan juga mengganti semua biaya. Ini benar-benar mengasyikkan. Tapi sekarang Anda sangat muak dengan industri hiburan.
Terutama karena mantan pacarnya. Sesuatu di bulan Januari diundang keesokan harinya. Gu Qinghan menatap kosong mendengar jawaban Lonely Cloud. Siapa sangka. Setelah hari pertama ikan. Turun secara langsung dan undang pejalan kaki untuk menjadi rumah amal. Dan mengetahui bahwa partai memiliki situasinya sendiri. Dia ditolak. Qinghan, jangan marah. Mungkin Lonely Cloud benar-benar karena sesuatu. Suster Hua membisikkan kenyamanan dari samping. Namun, mereka terlihat sangat lemah dan pucat. Saya harus bertanya kepadanya tentang 123 hari ini. Tolak aku. Bolehkah saya bertanya apakah ada yang salah dengan awan gelap? Anda melihat pesan ini dengan terkejut. Saya pikir saya bisa membunuh dunia hanya dengan satu kalimat. Tapi saya tidak berharap pihak lain untuk berbicara kembali. Maaf, saya tidak suka bersosialisasi dan saya tidak suka minum. Gu Qinghan tersenyum. Seorang pria berusia 20 tahun tidak bisa minum alkohol. Apakah Anda ingin begitu menipu? Minum alkohol bisa menyegarkan pikiran. Singkirkan masalah. Kenapa kamu tidak meminumnya? Tersenyumlah dan minum salah. Selain itu, minum sangat terlambat. Sangat mungkin untuk membuat keluarga khawatir. Anda memberi saya alasan acak. Qinghan melihat barisan kata di depannya. Ekspresi yang awalnya berwarna-warni juga berubah menjadi diam. Saat ini, Suster Hua berkata Qinghan. Sekarang apa? Apakah kita terus mengundangnya atau bersenandung? Tidak diundang untuk pergi. Perlakuanku malam ini. Ekspresi kesepian Gu Qinghan melintas. Pada saat yang sama, saya ingat suami saya yang murah. Dia dengan penuh kemenangan mengetik sebaris kata. Saya pergi ke klub malam untuk minum malam ini. Setelah mengetik. Gu Qinghan. Saya melihat pesan Anda pada jam 5 sore lagi. Apa yang ingin kamu makan? Aku akan buatkan mie untukmu. Melihat ini, dia dengan cepat mematikan teleponnya. Dia terlihat seperti istri yang tidak kompeten. Sisi lain. Anda mengambil napas dalam-dalam ketika Anda melihat ini. Aku tidak lapar sekarang. Baru saja Anda dapat membuat akun untuk menulis novel. Bersikap baik saat membalas pesan. Aku akan makan sendiri. Kembali. Metode input secara otomatis mengaitkan emoji untuk Anda. Ini adalah beruang putih yang mengambang di atas meja. Ada gelas air hijau dan roti di ujung depan. Anda hanya tidak menyadarinya. Gu Qinghan melihat berita ini dan mengkonfirmasinya. Dari emoji ini. Mengingatkanku pada penampilanmu yang menyedihkan. Namun Suster Hua mengingatkan setelah melihatnya. Emoji anak laki-laki lain adalah patung yang sangat pasir. Dia sangat imut. Itu pasti emoji yang digunakan untuk menjemput gadis. Satu kalimat membangunkan Gu Qinghan. Benar. Ayo pergi minum. Dan Anda sudah mendaftarkan akun di sini. Siap untuk mulai menulis dokumen resmi. Torrent tidak memilih Raja Naga Paruh Bengkok, yang merupakan tamparan yang bagus di wajah. Terutama mempertimbangkan adaptasi berikutnya menjadi serial TV. Maka lebih dari satu ikan, maka lebih banyak. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menggertakmu. Kamu adalah wanitaku. Aku pasti akan bertanggung jawab padamu. Segera 6.000 kata pertama ditulis. Anda sudah dapat menemukan editor untuk membaca naskah. Adapun siapa editor yang beruntung ini? Itu semua tergantung pada siapa yang mendapatkan cermin mouse Anda. Awan gelap besar. Jika sesuatu yang begitu besar terjadi, tidakkah Anda akan terjadi? Zhao Ruoxi ada di sini untuk melecehkanmu seperti biasa. Tapi kali ini. Dan kemudian dia membawa sesuatu yang dia tertawakan. Tentara air yang tidak tahu cara tidur. 10 menit setelah pertunjukan malam ini berlangsung langsung. Kolektif di stasiun VA dan forum utama seperti tiba. Apakah musuh menghancurkan Anda? Anda sangat bingung ketika melihat berita. Ada apa? Bukankah saudara Gu Qing menyanyikan lagu ini dengan baik? Tidak. Saudara Gu Qing tidak menyanyikan lagu ini sama sekali malam ini. Zhao Ruoxi akhirnya tidak bisa menahan diri. Memegang telepon dan tertawa terbahak-bahak. Tapi Anda tidak begitu terkejut. Saya hanya mengatakan dengan ringan bahwa ini adalah industri hiburan yang sebenarnya. Zhao Ruoxi awalnya ingin tertawa. Tapi aku tercengang setelah mendengarkan kata-katamu. Saya tidak menyangka Lonely Cloud akan melihat dengan jelas. Jika dia bertemu dengan lalu lintas yang memecahkan langit ini. Maka dia pasti akan saling memarahi dengan para pelaut dan bintik matahari itu. Lagi pula, hitam dan merah juga sejenis merah. Dia adalah biografi sejati seorang kakak laki-laki di stasiun VA. Di sisi lain, di pintu masuk Musebar. Suster Hua mendukung Gu Qinghan yang menyerah. Di mana Anda ingin kembali sekarang? Kembali ke rumahku atau kembali ke rumahku? Kembali ke rumahku, tentu saja. Saya masih harus menemukan harta keberuntungan saya. Gu Qinghan mengelus tasnya berulang-ulang. Rupanya memperlakukannya seperti kucing.
Leluhur kecil. Sebelum itu, mengapa Anda tidak menelepon suami Anda? Oke, Gu Qinghan sedang mengobrak-abriknya saat ini. Halaman ponsel terus berbisik tentang suami saya. Suami sepertinya bertingkah seperti anak manja. Seperti mesin yang sangat bingung. Saya tidak dapat menemukan di mana suami saya berada. Gu Qinghan tiba-tiba menangis. Aku bahkan tidak bisa menemukan suamiku. Suster FA meraih ponsel itu dan terus mengobrak-abriknya. Kemudian arahkan ke catatan sebagai nomor akun hooligan tidak sah. Mengatakan apakah Anda melihatnya? Orang ini adalah suamimu. Hei, ini suamiku. Gu Qinghan mengambil kembali telepon dan menatap avatar itu sambil terkikik. Tidak membantu, Suster Hua menghela nafas. Pada saat yang sama, dia melihat Gu Qinghan mengutak-atik ponselnya. Apa yang kamu lakukan? Saya tidak tahu siapa itu. Bagaimana Anda bisa mengubah ucapan suami saya menjadi begitu jelek? Saya mengubah catatannya. Kata Gu Qinghan dan mengguncang ponselnya. Deposit Suster Hua melihat suamiku yang baik. Dan juga mengirim pesan suara kepada suamiku. Kapan kau datang menjemputku? Suara itu membawa tangisan dan seringai memohon. Ini sudah berakhir. Suster Hua menatap Gu Qinghan dengan kebencian. Lihat apa yang telah kamu lakukan. Dan dia dengan panik mengklik panggilan video. Apa masalahnya? Apakah Anda mabuk dan ingin saya menjemput Anda? Ya, Qinghan sedang mabuk. Aku ingin kau mengurusnya malam ini. Kalau begitu, aku akan bersiap. Suster Hua bernafas lega setelah mendengar hal tersebut. Lalu dia melihat Gu Qinghan lebih dalam. Gu Qinghan meraih telepon. Bahagia untuk suami. Aku mau makan tapi dia belum selesai. Kebetulan bertemu denganmu dan menutup telepon. Mendengarkan nada sibuk di telepon. Ekspresi Gu Qinghan bingung. Ini sudah berakhir. Suster Hua tanpa daya memeluk kepalanya dan tidak menggantung mangkuknya. Tutup telepon suami saya menutup telepon saya saat ini setiap hari. Tangisan Gu Qinghan menggema di tempat parkir. Sama seperti dia berjongkok di tanah tanpa gambar. Saat kamu mulai menangis. Telepon benar-benar mengirimkan suara telepon yang sebenarnya lagi. Gu Qinghan dengan cepat menjawab telepon. Apa yang baru saja Anda rasakan? Aku ingin makan mie Anda. Hapus air matamu. Aku akan membuatkanmu mie dengan udang karang. Menghitung. Setelah menutup telepon. Gu Qinghan dengan senang hati mendesak Suster Hua untuk pulang dengan cepat. Kalau tidak, mie suami saya akan menjadi dingin. Suster Hua melihat garis hitam di wajahnya. Tapi dia tetap membantu Gu Qinghan masuk ke dalam mobil. Begitu Gu Qinghan kembali. Aku hanya menatap kosong ke arahmu di dapur. Entah apa yang tiba-tiba dia pikirkan. Penampilan imut aslinya menjadi dingin. Menunjuk ke sofa dengan tangan kirinya. Katakan kamu duduk di sofa dulu. Anda memandang Suster Hua dengan aneh. Tanyakan ada apa. Suster Hua juga tidak berdaya, siapa tahu? Tapi sebaiknya Anda melakukan apa yang dia katakan. Kamu melihat mata bunga persik Gu Qinghan. Saya tidak tahu apakah itu kemarahan atau cuka. Saya tidak punya pilihan selain duduk. Gu Qinghan memujinya dengan puas saat melihat ini. Ini suamiku yang baik. Apa-apaan ini? Anda tanpa daya berbalik untuk melihat Suster Hua. Dengan ekspresi yang ingin dia memikirkan cara dengan cepat. Namun, detik berikutnya. Gu Qinghan berjalan ke arahmu dengan sangat tidak sopan. Dan kemudian tidak ada. Hanya merendahkan pakaianmu. Meraba-raba saku. Adegan ini mengejutkan Suster Hua. Tapi mungkin itu staminanya. Dia sebenarnya baru saja mengeluarkan ponselnya dan mulai merekam. Sambil terlihat ketakutan, dia mulai menghentikan Gu Qinghan. Hari ini aku lebih baik mati daripada patuh. Dan Gu Qinghan. Setelah tidak menemukan apapun di saku jaket. Mata secara bertahap bergerak ke bawah. Akhirnya bingkai beku di saku celana. Kemudian mengobrak-abrik saku Anda yang sedang naik daun. Namun, dia tidak menemukan apapun. Dia melihat ke bawah dengan sangat cepat. Ini membuatmu, pria normal, langsung marah. Berhenti, berhenti, apa yang kamu cari? Aku akan membayarnya sendiri. Oke, kamu membayarnya untukku. Gu Qinghan tampak seperti anak hilang. Bahkan dengan air mata di mataku. Tapi tetap keras kepala membiarkan Anda mengeluarkannya dan melihatnya. Kamu terlihat tidak berdaya. Diam-diam dari saku. Dia mengeluarkan ponselnya dan sebuah kartu nama. Hanya hal-hal ini. Cari lagi dan itu hilang. Itu kartu nama. Gu Qinghan dengan cepat meraih kartu nama itu. Lalu turun darimu. Duduk kembali di sofa dan mulailah merobek kartu nama dengan tangan Anda. Suster Hua dan Anda saling memandang. Lalu aku menatap kartu nama itu dengan mata besar. Ini adalah hari sebelum kemarin ketika kamu dan Gu Qinghan melakukan kencan buta. Dia melemparkannya padamu.
Biarkan Anda menemukan wanita lain. Gu Qinghan merobek pada saat yang sama. Menggaruk mulut. Tapi karena manikur dan kartu nama saling terkait. Aku ingat Gu Qinghan mulai menggigit dengan gigi belakangnya. Akhirnya, setelah Gu Qinghan selesai menggigit, aku kembali melihatmu dengan wajah acuh tak acuh. Katakan suami. Aku lapar sekarang. Aku ingin makan mie Anda. Dan berikan aku ponselmu juga. Melihat gadis kecil ini akhirnya berhenti menjadi gila. Anda buru-buru menelepon dan kemudian melakukan tinjauan dari pihak Qinghan. Kalau-kalau dia melakukan sesuatu yang tidak terduga. Namun, Gu Qinghan membuka WeChat secara langsung. Ini untuk pemeriksaan? Anda memiliki beberapa perbedaan. Meskipun tidak ada kolam ikan di WeChat Anda. Tapi yang paling penting, saya tidak memiliki dasar emosional dengannya. Tapi ini sesuatu yang asing untukmu. Aku melihat Gu Qinghan berbalik. Setelah tidak menemukan sesuatu yang aneh, segera mengangguk puas. Membuka kotak obrolan dengan Anda. Mulai mengubah ucapan istri baik yang super tak terkalahkan. Setelah mengubahnya, dia secara khusus mengatakan kepada saya untuk tidak mengubahnya untuk saya. Jika aku melihatnya, kau mati. Oke, kamu mengangguk tak berdaya. Lalu dia mendorong mie ke depan Gu Qinghan, yang enak. Suami membuat makanan terbaik. Gu Qinghan memakan seteguk lobster dan mie yang sangat harum. Kamu terkekeh dan mengangguk. Saya memiliki perasaan yang berbeda di hati saya. Seolah dia benar-benar istrimu. Dan melihatmu terlihat melankolis. Gu Qinghan memiringkan kepalanya dan bertanya-tanya apa yang terjadi. Kau juga lapar? Mengatakan itu, dia mendorong piringnya di depanmu. Pergi ke suamimu dan makan. Ada udang karang di sana yang tidak ingin saya makan. Mendengarkan sapaan tiba-tiba Gu Qinghan. Dan kamu tersenyum enggan. Tidak bisa mengatakan. Makanlah, aku tidak lapar. Dan setelah Suster Hua, yang makan mie dalam diam, mendengarnya. Pertama, dia menatap Gu Qinghan dengan kebencian karena besi tidak bisa membuat baja. Kutuklah leluhur kecil. Saya melihat bagaimana jika Anda sadar besok. Lalu aku berbalik untuk melihatmu. Katanya aku akan tinggal di sini malam ini. Untuk mencegahnya melakukan sesuatu yang aneh lagi. Jadi Tuan Xiao, maafkan aku. Tidak masalah. Anda memiliki senyum akhirat. Saya tidak pernah mengharapkan wanita yang sangat cantik. Sangat menakutkan setelah minum. Setelah Gu Qinghan selesai makan. Batas stamina telah tercapai. Tidak peduli seberapa banyak dia mengganggumu untuk tidur dengannya. Itu hanya dapat mengungkapkan jejak efek yang memuaskan. Memegang lengan Suster Hua dan tertidur. Kata suami masih ada di mulutku. Dan Anda kembali ke kamar Anda lebih awal. Saya menulis beberapa badai lagi dan kemudian tertidur. Di paruh kedua malam, Gu Qinghan terbangun karena kehausan. Di mana ini? Saya melihat sekeliling dan mendapati diri saya acak-acakan. Tapi setelah tidur di kamarnya bersama Suster Hua, hatiku tiba-tiba rileks. Tapi Suster Hua masih tidur nyenyak saat ini. Di mana airnya? Tenggorokan haus Gu Qing akan merokok. Tapi karena sebagian kakinya hancur oleh Suster Hua. Oleh karena itu, saya tidak punya pilihan selain memanggil Suster Hua. Suamimu telah menyiapkan air untukmu. Di meja samping tempat tidur. Suster Hua tertidur lagi sebelum dia selesai berbicara. Suami Gu Qinghan mendengar kata-kata itu dan bergumam aneh. Lalu lihat meja samping tempat tidur. Benar saja, ada segelas air. Dan dia mengambil hidrofoil, yang sedikit hangat. Earphone langsung terasa seperti terlahir kembali. Tapi begitu dia selesai minum, dia punya keinginan lain untuk buang air kecil. Setelah solusi cepat, Gu Qinghan memeriksa dirinya lagi. Dalam menemukan diri mereka sendiri tanpa apapun. Setelah perasaan aneh, dia tidak kembali langsung ke kamarnya. Dia melepas sandalnya dan membuka pintumu. Karena dia tidak dapat menemukan kucingnya. Begitu Anda memasuki pintu, Anda menemukan bahwa tidak ada bau di rumah Anda. Fu Bao sedang tidur di tempat tidurmu. Gu Qinghan dengan hati-hati mengambil harta karun itu. Karena klan Giok telanjang memiliki suara kecil. Karena itu, Gu Qinghan tidak khawatir kamu akan tiba-tiba bangun. Penasaran, dia mulai melihat sekeliling kamarmu. Namun, yang mengejutkannya, Anda memiliki lebih dari sedikit selera musik. Peralatan perekaman dan mikrofon yang mahal. Kecuali gitar murahan itu, terlihat sangat mendadak. Lupakan saja, lebih baik aku kembali dulu. Akan buruk jika Suster Hua bangun sebentar lagi. Keesokan harinya, Suster Hua memiliki hal lain yang harus dilakukan. Kiri lebih awal. Gu Qinghan memang tidur sampai jam 9:30. Saat ini, Anda baru saja menyelesaikan kontrak online dengan editor kimia. Aku melihat Gu Qinghan keluar dari kamar. Anda menunjuk ke susu panas di atas meja dan berkata, "Kamu mabuk tadi malam."
Minum segelas susu di pagi hari baik untuk perut. Oke, Gu Qinghan tidak menolak. Mulailah sarapan bersama dengan tenang. Tetapi ketika dia menyalakan ponselnya dan melihat catatan Anda, tiba-tiba, matanya bulat. Sekali pakai. Surat itu memandang suamiku yang baik dengan karakter besar. Tidak hanya itu. Kenapa ada suara aneh? Gu Qinghan mengklik suara itu dengan tangan gemetar. Terjemahkan teks suami. Kapan kau datang menjemputku? Gu Qinghan merasa pusing saat melihat berita ini. Tidak menyerah, dia mengecilkan telepon lagi. Kemudian klik suami suara ini. Saya ingin makan ketika saya mendengar diri saya bertingkah seperti anak manja. Saat mencubit dan menambahkan suara yang tidak bisa dibuat di rumah. Hati gantung Gu Qinghan akhirnya mati. Baru saja dari sudut mata, aku melihatmu lagi saat mendengar suamimu. Ada jeda yang jelas. Dengan cepat ia mematikan suara itu. Oh, benar. Apakah Anda tahu apa yang terjadi pada Anda tadi malam? Saat ini, Anda tiba-tiba melihat orang lain dengan penuh minat dan berkata. Meskipun Gu Qinghan Wenyan gugup di dalam. Namun di permukaan masih terlihat sangat dingin. Jika Anda berani mengatakan lebih sedikit setelah mengatakan sesuatu, Anda akan mati. Itu saja. Anda memberitahu saya semua tentang apa yang terjadi tadi malam. Meskipun dalam proses apa yang Anda katakan. Wajah Gu Qinghan seperti air pasang. Anda bahkan bisa bersantai dan makan telur goreng. Tapi kaki merah muda. 2000 botol Dabie Kem telah ditambang. Oke, itu saja. Anda menyesap teh. Lanjutkan makan sarapanmu sendiri. Apakah itu semuanya? Gu Qinghan diam-diam menghela napas lega saat ini. Jika kata-kata ini diucapkan oleh Suster Hua, dia mungkin sudah merah sekarang. Saat aku memanggilmu. Sepertinya sesuatu terjadi antara kamu dan Suster Hua. Anda bisa bertanya padanya. Kata-kata ringanmu. Beratnya 1000 kati pada Gu Qinghan. Saat ini, dia malu hanya dengan memikirkannya. Jangan sebut meminta Suster Hua lagi. Gu Qinghan menghabiskan makanannya dalam diam. Karena siapa penyanyi di final 13 hari kemudian. Jadi dia memutuskan untuk berlatih di rumah saja selama 2,5 hari. Oke, aku ke atas dulu. Gu Qinghan bangkit dan berkata. Anda siap untuk kembali ke kamar Anda? Ponselmu berdering, Bu. Ada apa? Kamu datang hari ini. Dengarkan kata-katamu. Langkah kaki Gu Qinghan di lantai atas berhenti. Saat ini, dia juga mengerti. Aku takut akan menemui mertuaku. Gu Qinghan awalnya mengira itu bukan apa-apa. Tapi itu akan datang. Hatinya entah kenapa panik. Tapi segera dia menghibur dirinya sendiri. Itu hanya pernikahan palsu. Kenapa aku panik? Selama triknya dilakukan dengan baik. Nona Gu, orang tuaku datang. Anda terus terang melaporkan fakta ini. Lalu kenapa kau tak gugup sama sekali? Gu Qinghan melihat bahwa kamu terlihat biasa saja. Hanya menjadi sangat tidak bahagia. Seperti Anda tidak peduli sama sekali. Lalu apakah aku ingin bersamamu? Berpura-pura menjadi pasangan. Anda mengangkat bahu dan berkata. Gu Qing dan Han Wenyan tetap di tempatnya dan bergumam sendiri. Seperti apa rupa pasangan? Jadi ketika Anda mendengarnya, Anda memikirkannya. Lalu dia menggigit peluru dan menatap Gu Qinghan. Dikatakan tidur di ranjang yang sama. Memasak bersama sepertinya bukan bisnis. Begitu kalimat ini keluar. Gu Qinghan tidak bisa tinggal di linen secara langsung. Kecuali tidur satu ranjang. Cara lain akan berhasil. Melihat Gu Qinghan yang bingung dan tak berdaya. Anda tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis, mengatakan bahwa Anda salah paham. Sebenarnya. Letakkan saja bantal tambahan di tempat tidur Anda. Ekspresi Gu Qinghan melambat saat mendengar kata-kata itu. Mengangguk setuju dengan pendekatan Anda. Letakkan bantalmu di tempat tidurku. Jadi setelah diskusi serius pertama Anda. Bentuk embrio dari pasangan yang tampak telah terbentuk. Dan untuk menunjukkan ketulusan yang cukup, Gu Qinghan. Dia bahkan bersikeras membeli beberapa emas dan suplemen. Sore. Kamu dan Gu Qinghan menjemput orang tuamu di tempat parkir. Ayah, dia adalah kamu. Anda baru saja mengatakannya. Sebuah lengan lembut melingkari lengan Anda. Pada saat yang sama, Anda juga merasa seperti terkena dribel. Anda dapat memutar kepala Anda. Aku hanya melihat mata Gu Qinghan menekuk. Kelengkungan yang bagus. Halo orang tua, saya istri Xiao Yunran, Gu Qinghan. Orang baik, apakah itu begitu nyata? Anda sangat tersentuh sehingga Anda tidak berani bergerak terlalu banyak. Xuanji tersenyum kaku dan menatap ayahnya. Ayahmu Xiao yang sedang berjalan ke arahmu. Tapi setelah melihat Gu Qinghan, dia tiba-tiba menyesap dingin. Gadis cantik ini adalah menantu perempuanku. Kamu membawa Gu Qinghan lebih dekat.
Tawarkan untuk memperkenalkan ayah. Ini dingin. Gu Qinghan segera melepas topengnya saat ini. Tersenyumlah dan katakan halo ayah. Melihat wajah memikat dari menantuku. Ayahmu hampir mengeluarkan matanya. Dia tahu rumahnya sendiri. Putra memiliki selera yang bagus. Lagi pula, orang terakhir yang mengajari Liu Ruyan sudah cukup cantik. Tapi dibandingkan dengan gadis di depanku ini, masih pendek. Dia sangat tampan. Sekilas, temperamennya sangat lembut. Tapi kenapa terlihat familiar? Ayahmu masih linglung. Apakah Anda berani mengingatkan ayah Qinghan untuk menyapa Anda? Ayahmu baru saja sadar. Tersenyumlah dan jawab. Qinghan, aku benar-benar minta maaf. Dan ibumu. Aku juga bahagia untukmu di hatiku. Lihatlah, anak kita masih memiliki mata yang bagus. Saya menemukan menantu perempuan yang begitu cantik. Bu, aku jatuh cinta dengan yunyuanmu. Gu Qinghan tersenyum dan mengambil teh wangi itu. Kemudian dia mengeluarkan gelang emas di pegangan emas. Memakainya dengan serius di pergelangan tangan ibumu. Ibumu benar-benar tidak bisa mengguncangnya. Aku tidak punya pilihan selain mempersempit senyumku menjadi celah. Lihatlah berapa banyak uang yang Anda habiskan untuk anak ini. Bu, ini juga hatiku. Mulai sekarang, aku akan menghormatimu dengan suamiku. Perlakukan saja aku sebagai putrimu. Setelah beberapa basa-basi lagi, Gu Qinghan memimpin semua orang kembali bersama. Haruskah kukatakan atau tidak? Orang tuamu yang murahan sangat baik. Dia tidak hanya tidak menunjukkan sesuatu yang di luar batas. Bahkan dalam prosesnya. Dan mereka terus berbicara tentang topik yang mudah. Ini membuat Gu Qinghan merasa hangat entah kenapa saat ini. Anda menjadi lebih baik dalam berakting. Aku baru saja pulang. Dia pergi dari diva dingin tinggi biasa dan presiden gunung es. Langsung menjelma menjadi pacar Jiao Tian. Meringkuk di pelukanmu. Bahkan untuk menonjol di depan orang tuamu. Tunjukkan cintamu. Aku sibuk di dapur bersamamu. Pada akhirnya, Anda merasa kehilangan pegangan. Setelah beberapa bujukan keberuntungan, dia membawa buahnya. Pergi ke ruang tamu untuk mengobrol dengan orang tuamu. Qinghan tidak perlu terlalu merepotkan. Kami di sini hanya untuk melihat-lihat. Segera pergi. Ayahmu mengambil buah itu sambil tersenyum. Pada saat yang sama, ibumu mulai berteman dengan Gu Qinghan. Tetap saja, dia sedikit autis. Aku tidak suka berbicara terlalu banyak, Gu Qinghan mengungkapkan senyuman. Lalu aku melirikmu yang sedang sibuk di dapur. Menganggukkan kepalanya, dia benar-benar tidak terlalu banyak bicara. Dia masih memiliki banyak masalah kecil. Beritahu saya jika Anda sedang diganggu. Joker ayahmu dan Gu Qinghan semakin dekat. Dan Gu Qinghan juga sangat memanfaatkan suasana keluarga ini. Tetap tersenyum dan mengangguk setuju. Tapi ketika orang tuamu berkata, saat aku ingin mengajak orang tua Gu Qinghan makan malam. Ekspresi Gu Qinghan tiba-tiba melintas tidak wajar. Orang tuanya sudah lama berpisah. Ini hanya reuni keluarga, dan tak biasanya kau kembali. Tapi bagaimanapun juga dia adalah seorang diva. Manajemen ekspresi masih ada. Setelah bereaksi, segera kembali pada ibu dengan senyum meminta maaf. Orang tua saya bekerja lebih sibuk daripada saya. Kau juga sibuk mencari uang. Setelah beberapa saat, semua orang punya waktu. Saya akan mengundang mereka untuk makan malam. Dan kali ini, Anda telah sibuk, dan Anda juga telah bekerja sama dengan orang tua Anda dalam segala hal. Saya akan menindaklanjuti dengan Anda tentang masalah ini. Tunggu saja notifikasi saya. Orang tuamu juga sangat berpikiran terbuka. Mereka semua mengatakan tidak masalah. Makanan ini. Itu tidak terpengaruh oleh kejadian barusan. Tepat saat Gu Qinghan menundukkan kepalanya dan menggerogoti tulang rusuk. Ibumu tiba-tiba bertanya padamu dengan ragu-ragu. Omong-omong, berapa banyak yang akan kalian berdua miliki? Apa yang harus dimiliki? Berapa banyak yang harus dimiliki? Dan Anda melihat bahwa Gu Qinghan tampaknya akan memakai geng. Saya buru-buru berkata kepada orang tua saya. Kami berdua baru saja menikah. Secara alami, Anda perlu menikmati waktu sendiri terlebih dahulu. Selain itu, Qinghan dan saya sekarang berada dalam periode kemajuan karir. Gu Qinghan juga bereaksi saat mendengar kata-kata itu. Lalu langsung tersenyum dan mengangguk. Hanya tangan yang memegang lenganmu yang diam-diam bekerja keras. Makanan tidak sah yang makan nasi lunak. Karir ke atas. Tapi saat pijar Gu Qinghan menyapu telingamu. Saya merasa sedikit aneh di dalam. Apa arti telinga merah? Apa dia benar-benar ingin seperti ini? Makanannya cukup menyenangkan. Setelah orang tuamu pergi di sore hari, Gu Qinghan duduk di ruang tamu dengan tertegun. Tanpa sadar menonton anime. Dan kamu membodohi orang tuamu karena kamu berhasil. Saya dalam suasana hati yang lebih baik yang langka. Setelah mengepel,
Tersenyumlah dan dorong kemampuan akting Gu Qinghan. Kali ini kamu berpura-pura cukup baik. Bahkan ayahku tidak melihat apa-apa. Dan setelah melihat Anda selesai berbicara, dia berbalik dan kembali ke kamar. Perasaan aneh muncul di hati Gu Qinghan. Ini seperti ketika Anda dulu membuat film. Dia masih tenggelam dalam plot dan tidak bisa melepaskan dirinya. Tapi lawannya sudah mengundangnya ke pesta istana. Minta amplop merah. Di sini Anda baru saja memasuki ruangan. Saya menerima pesan dari Ruyan Liu. Aku tahu kamu masih mencintaiku. Tapi kita berdua tidak bisa kembali. Mari kita bertemu di kedai kopi lusa dan mengobrol. Masih mencintainya. Kenapa aku tak tahu? Anda hampir tertawa terbahak-bahak melihat ponsel Anda. Namun, untuk benar-benar memutuskan hubungan. Anda masih menjawab bahwa Anda akan tepat waktu untuk janji. Pesan baru saja dikirim. Tiba-tiba, dia mendengar tangisan Gu Qinghan di ruang tamu. Ada plop. Tampaknya telah jatuh ke tanah. Benar saja, ketika Anda membuka pintu. Aku hanya melihatmu cantik. Istri yang dingin berbaring di tanah meratap. Gu Qinghan melihatmu keluar. Tatap matamu yang berkaca-kaca. Ada juga jejak sajak dalam pusaran. Ini semua salahmu karena mengepel lantai jadi bersih. Bahkan jika itu reflektif, itu masih tergelincir. Kamu dengan canggung menatap Gu Qinghan yang duduk di tanah. Lihat kakinya yang merah muda. Itu masih bergerak tanpa sadar di lantai. Dengan ekspresi kesal di wajahnya yang terbalik. Seolah kau pelaku sebenarnya. Apakah Anda punya obat seperti minyak safflower di rumah? Saya akan membantu Anda, tentu saja. Ada lemari obat kecil di sana. Gu Qinghan menahan rasa sakit dan menunjuk ke samping dan berkata. Tetapi ketika saya melihat Anda datang dengan lemari obat. Gu Qinghan sangat bingung. Pria sendirian dan gadis janda di ruangan yang sama. Pihak lain masih mengikuti makanan haramnya. Bukankah dia akan mengambil kesempatan untuk memikirkan ini? Gu Qinghan menggerakkan kaki kanannya dengan gugup. Ini sebenarnya memperburuk cedera. Sangat menyakitkan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membuat suara lain. Melihat ini, Anda dengan cepat mengulurkan tangan untuk membantunya berdiri. Tapi saat tanganmu pertama kali menyentuh lengan Gu Qinghan. Gu Qinghan meraih pergelangan tanganmu. Kemudian buka gigi belakang. Gigit lenganmu dengan keras. Pada saat yang sama, dia juga mengeluh dalam hatinya. Ini semua salahmu karena mematahkan kakimu sekarang. Mungkin Anda tidak akan bisa berpartisipasi di final Who is the Singer. Dan Anda merasakan sakit di lengan Anda. Mau tak mau aku menghirup udara dingin. Apakah wanita ini seekor anjing? Sangat kuat. Bahkan kucing Fubao melihatnya dengan kasar. Akan berdiri di sana dan menyaksikan tuan pria dan wanita mereka bertarung. Namun, Gu Qinghan sepertinya masih belum mengerti. Beifang menambahkan poin lain. Tepat ketika kamu tidak bisa menahan diri untuk mendorong Gu Qinghan menjauh. Tapi kebetulan bertemu dengan matanya yang merah dan jernih. Jelas terlihat seperti dia akan menangis. Dan melihatmu melihat dirimu dengan ekspresi lengkap. Gu Qinghan menjadi semakin marah. Bersiaplah untuk memecahkannya 2 kali. Kemudian Anda melihatnya, dan kali ini nyata. Aku segera menarik tanganku kembali. Gu Qinghan awalnya tidak mau melepaskannya. Tapi dari sudut mataku, aku melihat bekas gigi yang dalam di lenganmu. Lalu aku melepaskan susu yang penuh air mata. Sekarang kamu tahu rasa sakitku juga. Bawa aku ke sofa. Anda mengguncang lengan Anda. Memamerkan gigi kesakitan dan menyeringai. Kekuatan gigitanmu sebanding. Anjing pemburu padang rumput Afrika. Gu Qinghan melihatmu masih bercanda. Aku tahu kau mengatakan padanya dia baik-baik saja. Tapi dia tetap dengan angkuhnya menoleh menyalahkan. Jelas Anda menyeret lantai begitu mulus. Kalau tidak, saya juga tidak akan melakukannya. Mungkin mereda setelah ventilasi. Gu Qinghan dengan enggan meletakkan lengannya ke mulutmu. Gigit itu, meskipun kita adalah pasangan palsu. Tapi aku tidak bisa berhutang apapun padamu. Ini pertama kalinya kamu melihatnya begitu dekat. Hanya bisa mengucapkan satu kata giok. Lupakan. Aku bukan pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Tapi aku tidak akan melupakan bulan ini untuk waktu yang lama. Gu Qinghan mengangguk puas saat mendengar kata-kata itu. Masih ada sesuatu tentang menjadi musuh nasional. Namun Anda terus mengatakan bahwa Anda tidak akan lupa. Seorang wanita menggigit lenganku. Gu Qing menatapmu dengan dingin. Tapi aku tidak tahu kenapa. Suasananya jauh lebih ceria dari sebelumnya. Segera, kamu membantu Gu Qinghan ke sofa. Kemudian ambil minyak safflower dan bersiaplah untuk mengoleskan obat. Anda akan menahan sedikit rasa sakit. Gu Qinghan mengangguk tanpa suara. Bisa menjadi sentuhan dingin. Saat Anda meniupkan udara ke kakinya. Gu Qinghan hanya merasakan gatal yang tak terlukiskan. Pada saat yang sama, ekspresi wajah juga malu dan kesal.
Dan Anda merasakan minyak safflower di tangan Anda. Ada juga perasaan aneh di hati saya bahwa ember bocor. Untuk menghindari rasa malu, kamu buru-buru berpura-pura tenang dan berkata, Anda bisa melukis sisanya sendiri. Aku akan kembali ke kamarku dulu. Dan Gu Qinghan, yang masih sedikit tersentuh. Dengarkan kamu. Aku salah, tapi aku juga marah. Dimulai tanpa akhir. Sampah-sampah. Di sini, Anda kembali ke kamar dan mulai stabil. Pada saat yang sama, Gu Qinghan menerima telepon dari Suster Hua pada saat bersamaan. Qinghan, apakah Anda membaca pencarian panas? Tidak, memangnya kenapa? Saat ini, Gu Qinghan, yang hanya bisa mengoleskan obat sendiri, sedang dalam suasana hati yang buruk. Pikiran tidak bisa berpartisipasi di final lusa. Dia selalu merasa harus menggigit lagi. Untuk benar-benar mati. Setelah mengetahui bahwa kaki Gu Qinghan terluka, Suster Hua terdiam beberapa saat. Segera hibur. Aku akan segera datang dan membawamu ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Mungkin akan dipulihkan lusa setelah pengkondisian yang tepat. Harapan, Gu Qinghan berbicara. Pada saat yang sama, saya menatap pintu Anda dengan kejam. Anda sudah sibuk di kamar Anda sepanjang sore. Akhirnya menulis selusin. Sama seperti hatimu. Puas dan siap beristirahat. Ada apa dengan suara Suster Hua yang berasal dari ruang tamu? Siapa yang membuat kakimu terkilir? Untung dia melakukannya. Gu Qinghan sengaja menyembunyikan fakta bahwa dia menggigitmu. Arahkan padamu dan katakan. Suster Hua mendengar kata-kata itu. Aku menatapmu dengan amarah. Cara membuat kakinya terkilir. Lantaiku terlalu licin. Anda mengatakan yang sebenarnya kepada Suster Hua. Pada saat yang sama, jangan lupa untuk menunjukkan jurang bekas gigi di lengan Anda. Inilah yang dilakukan sahabatmu. Suster Hua melirik cetakan gigi dan mengatakan itu tidak mungkin. Lagi pula dia tidak akan menggigit lenganmu. Mengatakan itu, dia melirik lagi. Dia melirik Gu Qinghan yang tidak bergerak di sofa. Saya tidak percaya itu. Ini memang saudari bunga yang aku gigit. Aku sangat marah. Jadi, Gu Qinghan menundukkan kepalanya dan berinisiatif untuk mengakuinya. Siapa sangka setelah hari pertama. Di permukaan, dia sangat giat dan tidak menikah. Anda benar-benar bisa menjadi gila dan menggigit seorang pria di belakang Anda. Muse macam apa ini? Ini adalah muse. Jenis yang akan dihapus bubuk setelah dikenal oleh penggemar. Hadapi kebenaran. Suster Hua hanya bisa mengakui bahwa sahabatnya menggigit orang. Tetapi ketika dia menemani Gu Qinghan ke kamar untuk berganti pakaian, bantal yang tidak pada tempatnya mulai terlihat. Suster Hua hanya merasa bahwa langit runtuh saat ini. Kau tidur dengannya? Melihat ini, Gu Qinghan buru-buru membuka mulutnya untuk menjelaskan apa yang sedang terjadi. Itu hanya untuk berurusan dengan orang tuanya. Gu Qinghan menceritakan kisahnya satu persatu. Suster Hua menghela nafas lega setelah mendengarnya. Kau membuatku takut setengah mati. Meskipun leluhur kecil berkata begitu. Sebuah gambar secara otomatis muncul di benak Suster Hua. Gaoleng diva bertarung dengan makanan tidak sah. Pikirkan tentang itu. Suster Hua mau tidak mau menunjukkan ekspresi makan melon. Apa kau pernah mempertimbangkan? Apa yang kau pikirkan? Gu Qinghan adalah anak yang baik. Secara alami, saya tidak tahu apa yang Suster Hua bicarakan. Saya berbicara tentang setengah hadiah. Setelah Anda mendengar suara dua wanita berkelahi. Hanya bercanda, Suster Hua. Tunjukkan senyum yang berarti. Suamiku yang baik. Gu Qinghan mendengar gelar ini. Langsung malu dan marah. Mengapa Anda tidak menghentikan saya saat itu? Bagaimana saya bisa berhenti? Anda harus memanggilnya sendiri. Akhirnya, Gu Qinghan mengganti pakaiannya. Suster Hua, untuk menghindari kerusakan sekunder. Datang ke ruang tamu. Aku memintamu untuk masuk dan membantu mendukung Gu Qinghan bersama. Anda tidak punya pilihan selain gigit jari dan mengikuti Suster Hua masuk. Meskipun Gu Qinghan ingin melawan. Tetapi untuk berpartisipasi dalam final siapa penyanyi. Tangan Giok hanya bisa memegang tangan besarmu dengan erat. Dalam prosesnya, itu terlalu dekat. Anda tidak bisa tidak mendesah bahwa baunya sangat enak. Setelah beberapa lemparan, kamu akhirnya membantu Gu Qinghan masuk ke dalam mobil. Itu seharusnya baik-baik saja. Kalau begitu aku akan kembali dulu. Lalu Suster Hua tiba-tiba menyela Anda. Apakah Anda akan membantunya masuk rumah sakit? Saya tidak bisa melakukannya sendiri. Pada akhirnya, kamu dan Gu Qinghan duduk di kursi belakang bersama. Dan Suster Hua mengemudi di depan. Agar tidak menimbulkan kesalahpahaman yang tidak perlu. Setelah naik bus, kamu sengaja menjauh dari Gu Qinghan. Dan Gu Qinghan melihatmu seolah-olah dia takut dia akan memakanmu. Langsung saja aku kehabisan nafas.
Lakukan dengan saya. Aku menganiaya Anda, kan? Datanglah ke rumah sakit swasta. Gu Qinghan membungkus dirinya dengan erat sebelumnya. Bagaimana situasimu? Bagaimana Anda bisa membuat pergelangan kaki pacar Anda terkilir? Dokter muncul. Adalah hal yang baik untuk mengkritikmu. Dia bukan pacarku. Kau merasa di depan orang luar. Masih perlu diklarifikasi. Namun, yang mengejutkan Anda. Gu Qinghan adalah orang pertama yang berbicara dengan dokter. Aku adalah istrinya. Kamu berbalik dan melihat Gu Qinghan lebih dalam. Dan Gu Qinghan tampak penuh kemenangan. Tampaknya telah memulihkan perkelahian. Dokter memandangmu dengan jijik. Mengatakan situasinya tidak optimis. Untungnya, jika Anda kembali ke dokter, Anda hanya perlu rajin. Cukup gosok minyak obat selama 2 atau 3 hari. Kamu mengangguk lagi dan menderita semuanya diam-diam. Gu Qinghan melihatmu makan kue. Senyum tak terlihat muncul di sudut mulutnya. Kecuali ayah. Dia juga orang pertama yang menemaninya ke rumah sakit. Ayo pergi. Membeli obat. Kamu meminum obatnya dan melambaikannya di depan Gu Qinghan. Tidak baik bagi Gu Qinghan untuk menghadapinya dengan tergesa-gesa. Lalu ia menundukkan kepalanya tanpa suara. Apa yang baru saja kamu tinggalkan? Tapi saat kamu memegang Gu Qinghan yang pincang. Tidak jauh di belakang. Ruyan Liu dan asistennya Liu Yizeng tampak terkejut. Mereka tidak datang untuk membeli permen tenggorokan. Putus dan temukan cinta baru hanya dalam 3 hari. Jika saya tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri. Ruyan Liu sama sekali tidak percaya. Dan Liu Yiwei menyipitkan matanya dan memiliki rencana. Ruyan, sepertinya kamu benar putus dengannya sejak awal. Koneksi mulus begitu cepat. Pasti sudah lama terhubung. Liu Ruyan meneteskan air mata saat ini. 4 tahun. Mengatakan dia tidak punya perasaan padamu pasti salah. Hanya saja dia tidak pernah memikirkannya. Anda akan menemukan rumah Anda berikutnya begitu cepat. Dan Liu Yi mengambil kesempatan untuk berfoto. Sepertinya kita bisa menghemat 500.000 lusa. Ruyan Liu menatap fotomu yang mendukung Gu Qinghan. Tiba-tiba sakit hati yang kuat datang. Pulang. Suster Hua kembali ke perusahaan setelah 3 peringatan. Dan Gu Qing juga ingin mengaguminya dengan ketenangan pikiran. Jadi sekarang saya harus mengandalkan semua yang saya lakukan. Bahkan jika Anda hanya ingin minum air. Jadi Anda sedang duduk di sofa dengan laptop dan benang. Apa yang kamu lakukan? Tanya Gu Qinghan sambil memakan buah anggur yang kamu cuci. Saya sedang menulis novel. Jawab tanpa melihat ke atas. Sampai jumpa sangat tidak berguna. Gu Qinghan cemberut. Setelah itu, ia akan memainkan porselen biru dan putih untuk berbicara dengan Anda. Pernahkah Anda mendengar lagu ini? Tentu saja saya pernah mendengar. Lirik lagu ini sangat khusus. Wajahmu tidak merah dan jantungmu tidak berdetak. Masih ada sedikit kebanggaan dalam nada bicaranya. Seolah-olah Anda telah menulis kata. Namun, saat ini. Gu Qinghan. Tapi tiba-tiba mendekati berapa nomor rekening V Anda? Saya bisa memberi Anda perhatian. Anda hanya berhenti. Dia berbalik untuk melihat Gu Qinghan yang berkedip. Jauhi aku. Aku bisa mendengarmu. Gu Qinghan tidak bisa berpura-pura menyedihkan. Bagaimana Anda bisa melakukan itu? Kau mematahkan kakiku. Tetapi Anda harus mengubah topik. Berapa nomor telepon Anda? Aku akan menyimpannya. Gu Qinghan Wenyan memiliki beberapa keraguan. Bukankah itu ada di kartu yang kuberikan padamu? Itu seharusnya disimpan. Tapi kartu nama itu robek. Beraninya kau merobek kartu namaku. Iman Gu Qinghan dan Deng Yuan. Aku tidak menduganya. Saya sangat diabaikan oleh makanan yang tidak sah. Setelah kamu mabuk tadi malam. Merobeknya dari sakuku. Setelah pengingatmu, Gu Qinghan. Tiba-tiba teringat. Dia melihatmu mengambil kartu nama wanita kemarin. Aku marah setelah mabuk tadi malam. Lalu ada adegan film Siming. Pikirkan ini. Gu Qinghan dengan canggung menggosok benteng. Tapi segera saya ingat bahwa jelas Anda yang mencurinya. Saya kebetulan menangkap adegan itu. Dia mengertakkan gigi dan marah lagi. Selama kamu tidak membawa orang pulang. Aku tidak peduli dengan sisanya. Wenyan, meskipun kamu sedikit tidak bisa dijelaskan. Tapi dia tetap menatap Gu Qinghan dengan serius. Dijamin yakin. Jika ada seseorang yang sangat kamu sukai. Saya juga akan menunggu sampai setelah perceraian untuk mengejarnya. Mengatakan itu, kamu tiba-tiba menunjukkan ekspresi kegembiraan. 1 bulan kemudian. Anda kaya dan lajang. Ini indah untuk dipikirkan. Tapi setelah Gu Qinghan mendengarnya, kenapa dia mendengar sesuatu yang salah? Rasanya seperti Anda tidak sabar untuk menendangnya. Lalu pergi mencari seseorang yang lebih muda.
Kemudian bel sumbang memecah keheningan. Setelah Anda terbiasa menyalakan speakerphone. Seorang gadis manis berdering dari telepon. Apa itu Kakak Yun? Anda buru-buru mematikan handsfree. Tapi suara yang tiba-tiba dan manis. Tapi tetap saja membuat mata Gu Qinghan melebar. Oke, kaki depan baru saja mengatakan itu hanya setelah perceraian. Untuk mengejar cinta sejati. Kaki belakang disebut kakak dan adik, kan? Melihat ini, kamu bergegas kembali ke kamarmu. Gu Qinghan benar-benar tertekan sekarang. Dia tidak mengharapkan seorang wanita. Ini sebenarnya lebih mematikan daripada dia. Apa yang Anda menelepon saat ini? Kata saudara Yun dengan garis hitam. Kapan saya bisa menemukan restoran? Mari kita bicara tentang musik. Yo Yanqi telah ditolak olehmu sejak terakhir kali. Dia selalu percaya itu. Kau hanya pura-pura pengap. Tapi aku belum menerima pesanmu selama 2 hari berturut-turut. Ini membuat hatinya. Energi yang tidak yakin tiba-tiba muncul. Aku berinisiatif menelepon hari ini untuk menggantung mulutku. Tetapi bahkan jika Anda lapar, saya tidak tertarik dengan sepupu saudara laki-laki saya. Anda masih tidak menelepon saya di masa depan. Adapun mendiskusikan musik atau sesuatu, masih bertanya pada saudaramu. Tapi yang tidak kamu duga adalah, bahkan jika Anda mengatakannya secara langsung. Yo Yanqi, gadis ini masih menarikmu. Mengobrol selama setengah jam. Akhirnya, setelah Anda mengabaikan petunjuknya beberapa kali, Yo Yanqi pandai mengatakan itu, biarlah. Lain kali aku pergi ke rumahmu untuk bermain. Jadi setelah Anda menutup telepon, Anda mengambil napas. Buka pintu dan bersiaplah untuk berbelanja. Gu Qinghan sudah tenang. Tapi 2 telinga belum menganggur sejak Anda masuk. Dilakukan. Aku akan keluar. Saya bilang Anda tidak perlu melapor kepada saya ketika Anda pergi keluar. Gu Qinghan menatap animasi itu dan berkata dengan dingin tanpa menoleh ke belakang. Anda tahu itu tanda kemarahan. Tapi aku masih ingin menelepon. Mau makan apa malam ini aku bisa buat. Gu Qinghan memalingkan muka. Menatapmu dan mengatakan apapun. Baiklah, katamu, menambah kecepatan dan menuju pintu. Tapi nyawa Gu Qinghan datang dari belakang. Udang karang bawang putih malam ini. Jika saya tidak memakannya, saya akan memberitahu Suster Hua. Katakanlah Anda melecehkan saya. Anda tersenyum dan setuju. Sampai jumpa berjanji begitu cepat. Gu Qinghan semakin berpikir. Anda menebus mencuri makanan. Seseorang diam-diam merajuk. Dan aku pulang. Kamu sibuk memasak di dapur. Gu Qinghan duduk di sofa. Melihatmu dengan mengorek kandung kemih. Melihatmu sibuk. Gu Qinghan tiba-tiba jatuh ke dalam ledakan api. Seolah-olah dia adalah istri yang terluka. Dan suaminya sedang memasak untuk dirinya sendiri. Lalu kamu tiba-tiba memegang sekantong bahan dasar hotpot. Kau suka makanan pedas? Saya akan menempatkan lebih banyak jika Anda suka. Gu Qinghan terbatuk. Dia mencicip dengan ekspresi yang sangat tidak wajar. Mungkin kurang pedas. Aku tidak suka makanan pedas. Anda membungkus cangkang lebih awal di meja makan. Takut sebentar. Apa yang membuat Qinghan marah lagi? Ini untukmu, jika kamu tidak keberatan. Aku bisa terus berkemas untukmu. Terima kasih. Gu Qinghan menundukkan kepalanya dan makan udang karang. Tiba-tiba tidak berani melihat ke atas. Karena Gu Qinghan memutar kakinya hari ini. Jadi itu yang paling Anda pernah berbicara. Omong-omong, aku punya sesuatu untuk keluar lusa. Jadi biarkan Suster Hua menjagamu sore setelah besok. Gu Qinghan mengangkat kepalanya dan menatapmu dengan curiga. Jangan beritahu saya hal-hal kecil ini. Dan kemudian Anda makan udang. Bersikaplah seperti kamu tidak peduli. Kau tersenyum. Lobster bungkus lagi. Letakkan di depan Gu Qinghan. Kenapa kau tiba-tiba tertarik memaklumiku? Gu Qinghan menoleh dan menatapnya dengan mata aneh. Tentu saja itu karena aku tidak akan melihatmu lusa. Hanya sedikit bersalah. Kamu menatap Gu Qinghan dan berkata dengan penuh minat. Sebenarnya. Sementara Gu Qinghan terbiasa memilikimu dalam hidupnya. Bukankah kau juga mulai terbiasa dengannya? Bersalah untuk apa? Bagaimanapun, pernikahanku denganmu tinggal 20 hari lagi. Gu Qinghan mengungkit masalah perceraian lagi saat ini. Yang keempat menang pindah kembali ke kota. Ya, dia dan aku baru saja menikah. Saya harus pergi dalam sebulan. Anda mengangguk sambil berpikir. Berdiri pada saat yang sama, aku akan kembali ke kamarku dulu. Saya akan menyikatnya setelah Anda selesai makan. Gu Qinghan sepertinya menyadari kesalahannya. Cepat dan bicara dengan obatnya. Meskipun hanya 20 hari. Tapi kita masih bisa bergaul dengan baik, bukan? Namun Anda tidak ingin membicarakannya sama sekali. Terus berjalan dan berbicara, endingnya sama.
Prosesnya indah. Jadi apa? Menatap punggungmu. Gu Qinghan tiba-tiba memiliki banyak hal untuk dikatakan. Tapi apa yang Anda katakan benar. Datang ke kamar. Anda menyalakan komputer dan mulai membuat kode seperti biasa. Bersiaplah untuk menghasilkan uang cepat. Bersiaplah untuk berangkat dalam sebulan. Dan saat Anda membuat kode, Gu Qinghan dengan bantuan minyak safflower dan salep, aku bisa perlahan berjalan kembali ke kamar sendirian. Ketika saya akan bermain dengan ponsel saya. Sepasang mata yang indah memperhatikan bantalmu. Apakah Anda ingin mengirimkannya kepadanya? Gu Qinghan ragu-ragu saat ini. Lagi pula, dia sekarang telah berganti menjadi piyama keren. Tapi kenapa dia tidak datang dan mengambilnya sendiri? Apakah Anda menunggu saya untuk mengirimkannya? Gu Qinghan menatap kosong bantalmu. Tapi hatiku mulai bersaing secara diam-diam. Ini seperti pasangan yang sedang jatuh cinta. Perang dingin. Siapa yang mengirim pesan lebih dulu? Siapa yang membawa hadiah ke kamar masing-masing lebih dulu? Anda kehilangan setengah. Sadarilah bahwa ini adalah permainan tentang. Bertarunglah dengan martabat Anda sendiri. Gu Qinghan segera berdiri siap. Dan di sini 5 bakso sudah siap untuk tidur. Saya juga menemukan bahwa salah satu bantal saya hilang. Setelah membuka pintu dan menemukan bahwa celah pintu Gu Qinghan dipenuhi dengan cahaya. Anda baru saja pergi tidur. Lagi pula, bantal adalah hal-hal kecil. Disalahpahami adalah masalah besar. 11 PM. Gu Qinghan, yang sudah lama tidak melihat langkahmu. Aku tidak tahan lagi. Diam-diam buka pintu dan lihat kamarmu. Kemudian saya menyadari bahwa Anda benar-benar mematikan lampu dan pergi tidur. Gu Qinghan berbalik untuk menatap bantalmu. Kepala melamun. Jika tidak, dia akan melihat Fu Bao berbaring di tempat tidurnya. Inspirasi itu benar. Kami memiliki kucing yang makan di dalam dan di luar. Keesokan harinya, Gu Qinghan sedang menonton pertempuran mikro dengan kebosanan. Temukan 2 ulasan panas dari video Lonely Cloud God. Apakah orang yang sama? Dan Gu Yun juga ikut berkomentar dan berinteraksi dengannya. Keduanya tampak sangat ramah. Awan kesepian kucing Audrey. Lagumu bagus sekali. Awan kesepian, terima kasih atas dukungan Anda. Jika Anda mengajaknya menari, gunakan saja. Gu Qinghan dengan penasaran mengklik beranda orang ini. Dan ternyata seorang blogger yang menari di samping. Terbaru. Dan soundtrack dari kedua video populer adalah Awan yang Sepi. Dan kata-kata terkait di kotak pencarian di atas. Itu masih. Apakah kucing Gu Yun dan Audrey CP? Gu Qinghan menatap kata terkait ini. Aku tertawa terbahak-bahak. Pada saat yang sama, melihat Anda yang juga bermain dengan ponsel Anda. Sudahkah Anda menonton video stasiun A? Sepertinya saya telah menemukan rahasia Awan yang Sepi. Kelopak matamu berkedut saat mendengarnya. Mungkinkah dia tahu bahwa aku adalah Awan yang Sepi? Tapi tetap pura-pura penasaran dan bertanya. Rahasia apa yang Anda ketahui tentang dia? Dia mungkin berdebat dengan Audrey si kucing CP. Gu Qinghan mengangguk. Pikirkan interaksi Anda dengan Audrey si kucing. Ini menggoreng panas. Menarik lalu lintas. Dan kau menghela napas lega. Lalu berpura-pura bingung. Jadi menurut Anda siapa yang mengejar siapa? Ini adalah awan kesepian yang dikejar kucing. Karena Gu Yun tidak berkomentar di bawah videonya. Kata Gu Qinghan pada saat bersamaan. Marah di dalam. Gu Yun tidak mau mengembalikan informasi Huasing Entertainment. Tapi aku jadi tertarik dengan kucing penghapus ini. Dan kau. Mendengar analisis Gu Qinghan, dia juga tertarik. Apakah Anda pikir dia akan berhasil? Akankah itu? Pria menyukai wanita seperti itu dengan bagian depan dan belakang. Gu Qinghan menatapmu dengan sedikit tidak baik ketika dia mengatakan ini. Pada saat yang sama, nadanya juga berbau cuka. Merasakan ini, Anda membuat potongan. Saya juga menonton video Gu Yun Dashen. Saya baru tahu tentang blogger ini. Dan mungkin mereka membual tentang satu sama lain dalam bisnis. Setelah Anda mengatakan itu, Anda menyelinap ke dapur dengan dalih mencuci piring. Saat ini, Gu Qinghan juga kehilangan api karena minum obat senjata sebelumnya. Gas. Duduk kosong di sofa, terus-menerus menggosok Fu Bao. Apakah kamu tidak akan bekerja hari ini? Apa yang Anda ingat ketika Anda selesai mencuci piring? Dia berbalik untuk melihat Gu Qinghan dan bertanya dengan bingung. Biasanya kali ini. Istri Gunung Es seharusnya sudah lama pergi. Tapi apa yang terjadi hari ini? Bintang besar perusahaan kami Shen Muge. Tidak akan ada pertandingan sampai lusa. Jadi saya punya istirahat untuk 2 hari ini. Gu Qinghan menjelaskan dengan membosankan pada awalnya. Kemudian miringkan kepala Anda dan menatap Anda untuk apa? Apakah saya menghalangi Anda di rumah? Ini memalukan tanpa Anda menundukkan kepala. Saya tiba-tiba teringat bahwa dia adalah penguasa rumah ini. Setelah kembali ke kamar.
Anda membuka stasiun kelulusan. Ditanya tentang Audrey si kucing. Apa pencarian panas di stasiun kelulusan? Zhao Ruoxi, yang melihat berita itu, terkejut. Cepat dan ketik untuk menyangkal 3 genap. Namun, hanya dia yang tahu. Untuk membuat skandal ini, dia telah dipersiapkan dengan baik selama 2 hari terakhir. Pertama, terus mengisyaratkan kepada penggemar. Kemudian hidup kembali. Dia ragu-ragu menghindari pertanyaan dari penggemar. Sisanya terserah imajinasi penonton. Namun Anda tidak terlalu peduli tentang itu. Terus gesek teleponnya. Saat ini, Zhao Ruoxi mengirim pesan lagi. Dewa awan gelap. Bisakah kamu menulis lagu untukku? Kali ini kamu menerima permintaan itu dengan riang. Itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan sosoknya yang baik. Hanya karena dia terpisah dari Xia Hai. Anda berada di stasiun kelulusan. Yang kedua lebih mudah diakses. Setelah memahami kebutuhan masing-masing, kamu sangat cepat putuskan untuk memberikan lagu kalori kepada Zhao Ruoxi. Segera Anda akan menulis skor dan lirik. Hanya karena Audrey Cat benar-benar tidak bisa membaca musik. Jadi belum ada orang yang cocok untuk bernyanyi. Lalu kamu tiba-tiba memikirkan Yo Yanqi. Terakhir kali dia bilang dia tahu sedikit tentang musik. Terutama gambar Spice Girl-nya. Cocok juga sama lagunya. Pikirkan ini. Anda segera menghubungi nomor Xia Hai. Kakak Yun, aku baru saja akan menemukanmu. Xia Hai berkata dengan penuh semangat di ujung telepon. Tolong dorong saya nomor telepon Yo Yanqi. Kemudian Anda memberitahu Xia Hai rencana Anda. Pada saat yang sama, dia juga berjanji untuk menulis lagu untuk Xia Hai. Setelah menutup telepon, Anda mulai menambahkan teman Yo Yanqi. Di sisi lain, Gu Qinghan sedang berlatih. Lagu ini sangat sulit. Rao adalah Neiyu Diva yang memiliki keterampilan menyanyi terbaik. Masih butuh waktu sepanjang pagi untuk menjadi mahir. Jangan lupa untuk mengeluh tentang pernikahan dengan Suster Hua saat istirahat. Ini benar-benar membosankan. Pria itu bersembunyi di kamarnya sepanjang pagi. Anda adalah pernikahan palsu. Dapatkan saja apa yang Anda inginkan. Suster Hua berkata dengan samar. Dia sedikit khawatir. Tapi sekarang rasanya semakin aneh. Qinghan, kenapa aku merasa dia tidak terlihat seperti makanan haram? Dan dia bahkan sepertinya tidak tahu siapa kamu. Entahlah, Gu Qinghan juga merasa cukup aneh. Satu-satunya kontak dekat yang Anda miliki. Atau apakah dia mengambil inisiatif ketika dia mabuk? Tidak masalah jika Anda tahu. Bagaimanapun, Anda akan bercerai dalam sebulan. Suster Hua mengingatkan Gu Qinghan tanpa daya. Jangan terlalu terlibat. Gu Qinghan menatap pesan Suster Hua. Rasa kehilangan yang tak bisa dijelaskan tiba-tiba muncul di hatiku. Qiang dan Xiong Da Xiong Er berkepala botak bertarung selama 11 tahun. Menjadi teman. Kambing dan serigala besar yang menyenangkan bertarung selama 7 tahun. Menjadi teman yang baik. Gu Qinghan berpikir liar untuk waktu yang lama. Saya tidak mengerti pikiran batin saya. Dengan sedikit kejengkelan, dia memutuskan untuk mengalihkan perhatiannya. Dia menggunakan akun resmi Huaxin Entertainment. Kirim pesan ke Lonely Cloud. Silakan tanyakan bagian chorus. Kunci apa yang harus saya nyanyikan? Dan pemberi hadiah teratas mengirimi dirinya pesan. Anda juga sedang terburu-buru untuk menjawab. Anda tidak mengetahuinya. Ini memulai percakapan dengan cara ini. Guru Guyun. Apakah Anda akan mempertimbangkan untuk menjadi penulis lirik untuk Huaxin Entertainment kami? Kami pasti akan memuaskan Anda dalam hal harga. Gu Qinghan mengundangmu lagi. Terima kasih atas perhatian perusahaan Anda. Tapi aku belum punya rencana itu. Setelah lama memikirkannya, kau tetap menolak. Lagi pula, saya sudah berencana untuk membuat label rekaman saya sendiri. Sekarang, pasti tidak bisa bergabung dengan perusahaan ekonomi manapun. Di sisi lain, mata Yo Yanqi hampir terkejut. Menatap pesan telepon. Sepertinya mulut akan mengambil umpan. Tapi sebagai setengah raja laut, Yo Yanqi sengaja menunda selama setengah jam lagi sebelum setuju. Saya tidak keberatan mengirim pesan kepada saudara Yun terus-menerus. Terima kasih telah menambahkan saya ke WeChat. Dan ketika Anda melihat Yo Yanqi mengatakan ini, dan saya merasa cukup yakin. Nona Yo, bolehkah aku mengajakmu bernyanyi? Tambahkan saja WeChat, areanya benar-benar cukup pengap. Anda melihat bahwa pihak lain tidak membalas pesan tersebut. Dengan tergesa-gesa menambahkan bahwa itu seperti ini. Saya menulis sebuah lagu. Saya ingin meminta Anda untuk bernyanyi untuk saya. Oke. Kapan tepatnya? Saat ini. Yo Yanqi percaya bahwa formula hari itu sangat efektif. Itu bahkan telah merebut hatimu. Besok. Setelah bernyanyi, saya akan mengundang Anda untuk makan malam. Anda setuju ketika Anda melihat Yo Yanqi begitu mudah?
Happy bahkan mengiriminya emoji tersenyum. Yo Yangki juga penuh percaya diri saat melihat berita itu. Mulut kecilnya ketagihan. Pada siang hari, Gu Qing masih ada hubungannya dengan perusahaan. Aku menyapamu dan pergi keluar. Jadi setelah Anda menanganinya secara singkat, saya mulai menulis lagu untuk Xia Hai lagi. Kali ini Anda memilih seorang pria. Ketika kamu selesai. Ternyata jam 6:30. Anda baru saja membuat makan malam jam 7 malam. Aku tidak mau, ini Gu Qinghan tiba-tiba mengatakan bahwa dia ingin kembali untuk makan. Tapi Anda harus menambahkan sup lagi. Tunggu sampai Gu Qinghan memasuki pintu. Anda baru saja menyiapkan makan malam. Gu Qinghan melepas mantel tipisnya. Ujung hidungku tiba-tiba mencium aroma makanan. Dalam keadaan kesurupan, saya memberi Anda pakaian. Ketika Anda melihat ini, Anda pertama kali tercengang. Ragu-ragu sejenak. Ini mengambil alih Tule yang harum. Dan Gu Qinghan juga bereaksi saat ini. Orang di sebelahnya bukan asisten, tapi suaminya. Tapi karena kau membawanya, saya harus mengubah topik pembicaraan dengan cepat. Makan malam terlihat sangat besar malam ini. Memiliki memperlakukan. Kamu menggantung ke meja tipis Gu Qinghan dan berkata, makan lebih banyak sup nanti. Tidak, berat badanmu akan bertambah dengan minum sup di malam hari. Gu Qinghan dengan serius menolak lamaranmu. Oke, kalau begitu aku akan minum lebih banyak sendiri. Anda tidak memaksanya. Dia memindahkan sup di depannya dan berkata, Gu Qinghan memperhatikan gerakanmu yang tajam. Tiba-tiba aku merasa sedikit tidak nyaman. Tidak, saya ingin mangkuk. Kamu sudah terbiasa dengan perubahan Gu Qinghan. Tersenyumlah dan pindahkan supnya sedikit. Pasangan itu makan dalam diam. Hanya berkah dari paha ayam. Gosok kakimu lagi. Sambil mengeluarkan suara mengeong. Pada akhirnya, Gu Qinghan berinisiatif untuk berbicara. Benar. Jenis video apa yang Anda kirim di stasiun VA? Kamu takut Gu Qinghan akan menanyakan hal ini padamu akhir-akhir ini? Saya sangat lengah sehingga saya hampir tersedak. Tidak nyaman bagiku mengatakan ini. Gu Qinghan dengan tajam melihat reaksimu. Saya tidak berani mengatakan. Mungkinkah itu sesuatu yang tidak pantas untuk anak-anak? Kamu sudah bersalah karena ditanyai oleh Gu Qinghan. Aku sedang tidak enak badan. Aku ingin menyangkalnya, tapi aku ragu untuk mengatakannya. Kamu tidak boleh mengekspos dirimu di depan Gu Qinghan. Aku hanya bisa terus menariknya berulang kali. Gu Qinghan melihatmu terlihat sangat tidak wajar. Menunjukkan ekspresi saya mengerti. Kesalehan berbakti jika Anda suka musik. Maka Anda harus belajar lebih banyak dari Lonely Cloud God. Melihat Gu Qinghan tidak lagi merobek topik ini. Anda bernapas lega pada saat yang sama. Saya mengatakan sesuatu dengan santai, saya mengerti. Istri. Dan segera setelah Anda selesai, Anda menyadari bahwa Anda telah mengatakan hal yang salah. Dengan tergesa-gesa, sebaiknya kamu mengangkat kepalamu dan menatap Gu Qinghan. Xia melihatnya sebagai pemalu dan melarikan diri dengan dalih. Namun, yang tak kau duga adalah Gu Qinghan tidak hanya tidak tersipu dan malu. Sebaliknya, dia mengedipkan sepasang mata yang indah. Lihat dirimu. Saat terjadi kesalahan, pasti ada iblis. Anda menatapnya selama 2 detik. Xuanji bangkit dan berkata bahwa aku pergi untuk mencuci piring dan melihatmu melarikan diri. Gu Qinghan menghembuskan napas berat. Itu sangat berbahaya sehingga dia hampir menyadari bahwa dia pemalu. Tapi sepertinya dia. Ini lebih pemalu dari yang saya kira. Memikirkan hal ini, keberanian Gu Qinghan juga tumbuh. Memutuskan untuk menggodamu nanti. Segera Anda mencuci piring. Gu Qinghan mulai memanggilmu untuk jalan-jalan. Dan secara halus katakan dia akan membantu Anda meningkatkan pekerja sosial Anda. Itu saja. Gu Qinghan membawamu keluar setelah paketnya ketat. Ada banyak orang di komunitas ini. Kebanyakan dari mereka adalah kakek nenek yang mengajak bayi mereka jalan-jalan. Ini pertama kalinya kamu turun bersama Gu Qinghan. Gu Qinghan adalah Gletser dan tidak banyak bicara. Apalagi kamu. Tidak mungkin mengambil inisiatif untuk berbicara dengan Gu Qinghan. Keduanya adalah satu demi satu. Berjalan di jalur taman di komunitas. Sampai 10 menit kemudian. Saya bertemu seorang bibi di jalur taman. Kamu sering bertemu dengannya saat kamu turun akhir-akhir ini. Kalian adalah teman setengah dunia nyata. Bibi melihatmu dan Gu Qinghan menggendong cucu kecil mereka. Datang saja dan sapa adik laki-laki itu. Selamat malam. Apakah ini pacarmu? Mendengar itu, kamu tersenyum sedikit kaku dan berkata, oh, dia adalah istriku. Gu Qinghan ingin mengangguk dan pergi. Tidak pernah ingin mengangguk dan mencoba. Hanya dipelukan satu sama lain. Cucu perempuan gemuk mendongak. Lain Little Guy melihat kakak perempuan yang cantik. Sepasang mata bulat besar tiba-tiba sedikit menyala. Tampilan polos.
Bahkan gunung es seperti Gu Qinghan. Tidak bisa tidak melihat kedua. Hal kecil ini sangat lucu. Bibi sangat cerdas. Segera pamer di depan Gu Qinghan. Apakah Anda ingin pelukan? Keluarga kami Tian-Tian suka pelukan kakak perempuan yang cantik. Gu Qinghan tertegun sejenak. Saya tidak tahu apakah Bibi ini terlalu cerewet. Atau dia tidak bisa menolak si kecil ini. Sedikit ekspresi harapan. Akhirnya menjangkau. Pegang benda kecil itu dengan hati-hati di pelukanmu. Bayi pendendam yang sedikit kikuk dan berkarat. Bibi itu tersenyum dan berkata kepada pemuda itu. Lihat betapa istrimu menyukai bayi. Kau juga bekerja keras. Menjadi hidup sekarang. Senyum di wajahmu langsung menghilang. Aku hanya bisa mengangguk canggung. Dia dan aku adalah pasangan sementara. Di mana mengisi bahan bakar dan di mana harus bekerja keras? Dan tidak seperti rasa malumu. Gu Qinghan benar-benar pantas menjadi Yu Dian. Manajemen ekspresi sudah ada. Aku melihatnya tersenyum dan mengembalikan si kecil satu sama lain. Lalu aku berbalik untuk melihatmu dan tersenyum dan berkata kita akan mencoba. Dan Anda masih hanya menganggukkan kepala dengan tergesa-gesa. Aku tertawa terbahak-bahak sampai tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Hahaha. Gadis berhenti menggoda pasanganmu. Hati-hati dia kembali malam ini. Anda tidak bisa tidur. Bibi mengendarai mobil dengan hati merah di wajahnya. Dan Gu Qinghan, yang kuat di luar dan kering di tengah, tidak bisa melakukannya. Setelah mengerti maksud dari sang bibi. Wajah tersenyum itu langsung diwarnai dengan sentuhan kembang api. Dan kamu menatap Gu Qinghan dan ragu-ragu sejenak. Untuk beberapa alasan. Kamu tiba-tiba membalas. Memegang tangan giok Gu Qinghan. Lumpur halus dan sedikit dingin saat disentuh. Membuatmu gemetar. Bajingan bau. Gu Qinghan merasakan bungkusan tangan hangat itu. Tubuhnya membeku. Balikan wajah Anda segera setelah beberapa saat panik. Sepasang mata yang indah dan kesal menatapmu. Mata yang bagus. Ditambah tekanan sabuk silang yang menatap. Dengan kata lain, kamu biasanya dipelototi olehnya seperti ini. Benar-benar mundur. Tapi sekarang kamu tidak hanya tidak mundur. Dia masih menggigit peluru dan melihat ke belakang dengan penuh kemenangan. Pada saat yang sama, memegang tangannya semakin erat. Sambil menikmati sentuhan halus. Sambil berpura-pura tenang dan menariknya ke depan. Gigi dingin bajingan Gu Qing menggelitik. Saya bahkan ingin memberi Anda setetes bahu segera. Tapi inilah hal yang aneh. Ia merasa ada yang tidak beres dengan detak jantungnya saat ini. Sepertinya melompat cepat. Sekarang Nona Gu mulai panik. Dia lajang di atas panggung. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Tapi meski begitu, dia menolak untuk mengakui kekalahan. Pada saat yang sama, jantung horizontal. Itu menarikmu lebih dekat. Keduanya langsung berdekatan. Direkatkan. Kamu menekan gerakan Gu Qinghan. Ketika Anda menoleh dengan ragu. Saat berikutnya, ada rasa sakit yang tajam pada daging empuk di sekitar pinggang. Anda mengambil napas dan melihat ke bawah. Saya melihat tangan giok di bawah penutup tubuhnya. Aku mencubit pinggangku dengan keras. Gu Qinghan, biarkan aku pergi. Anda merasakan krisis yang kuat. Saya diam-diam mencoba yang terbaik untuk menarik tangan saya kembali. Tapi detik berikutnya kamu meragukan hidupmu lagi. Aku melihat lengan lembut dan tanpa tulang Gu Qinghan yang biasa. Ini. Ukirannya mendominasi dan dijepit dengan cerdik di pergelangan tangan Anda. Tidak bisa bergerak sama sekali. Gu Qinghan melihatmu makan kue. Wajah tersenyum dengan sentuhan rencana yang tidak normal. Bukankah tangan ini memegang dengan baik? Apa yang harus dilakukan? Oke, kamu ingin tetap seperti ini. Lalu aku akan seperti itu ketika aku pulang.